Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha penuh dengan berkah. Allah satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Dialah yang telah menggantungkan segala kebutuhan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat yang sederhana namun penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka selalulah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik. Salam yang penuh dengan rindu, cinta dan kebanggaan kepada manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta. Orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan akhlaknya, juga ilmunya. Karena memang syariat yang dibawa oleh manusia terbaik ini atau hukum dari Sang Pencipta adalah hukum yang paling sempurna di antara hukum-hukum yang pernah diturunkan di muka bumi ini. Allah sebagai pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, sebelum saya mulai materi yang akan kita sampaikan, terlebih dahulu saya memberikan dukungan secara pribadi kepada teman-teman di PT Buswa, baik dari jajaran pemilik sampai kepada staf-staf semuanya, dan juga kepada teman-teman panitia yang sudah berusaha untuk mengadakan taklim atau tablik akbar kita ini. Saya mengingatkan diri saya dan juga saudara semua, kalau ilmu adalah memang asas dalam agama kita. Majelis ilmu wajib ada, bukan pilihan, dan wajib dihadiri. Bukan karena suruhan atasan, bukan karena suruhan teman-teman, tapi memang karena ingin mengetahui. Tidak ada ruginya seseorang yang berilmu, bahkan dia selalu beruntung. Dengan ilmu, maka iman akan ada di dalam hati seseorang. Dan kalau iman sudah ada, maka segala sesuatunya bisa berubah menjadi lebih baik. Penakut menjadi pemberani, orang bodoh menjadi pintar, orang yang pelit menjadi dermawan, dan seterusnya. Ilmu hanya akan menghiasi fisik dan akhlak, juga perilaku seseorang menjadi jauh lebih baik, jauh lebih dihormati oleh sesama manusia, dan juga mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, acara-acara seperti ini sangat bermanfaat dan diperintahkan di dalam agama. Maka mudah-mudahan ke depannya bisa jauh lebih ramai yang hadir, juga lebih didukung baik dari jajaran PT Buswa, dari komisaris dan seterusnya sampai kepada staf-stafnya. Membahas masalah rezeki yang berkah, saudaraku seiman. Rezeki kalau kita itlakkan, jangan pernah difahami hanya sebatas materi. Karena kebanyakan orang memahami rezeki itu ya hanya sekedar makanan, minuman, pakaian, kendaraan, atau transportasi, ataupun rumah. Selain daripada ini nggak dianggap rezeki oleh dia. Sehingga banyak sekali orang yang tidak tahu kalau dia sedang kaya raya, dia sedang melimpah rezeki padanya. Karena tadi lingkup rezeki dia hanya lihat ada dalam bentuk materi. Saya akan rincikan misalnya. Setiap saat teman-teman sekalian bangun tidur, bisa melihat sesuatu, bisa membedakan warna-warna. Bahkan saya sekarang bisa melihat kepada jemaah sekalian dan jemaah melihat ke saya, ini sebuah rezeki yang tidak terhingga. Penglihatan seseorang, cahaya yang bisa ditangkap oleh matanya, sehingga dia bisa memantulkan kembali apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Ini sebuah nikmat. Bukankah seseorang di antara kita walaupun punya miliaran rupiah, tapi matanya buta, dia kesulitan. Bukankah kalau kita balik seseorang yang penglihatannya terang, kemudian penglihatannya mau dicabut, diganti, dibutakan, dibayar miliaran, dia menolak. Alhamdulillah kita masih punya mata yang luar biasa. Sudah pernah berpikir belum kalau itu ternyata rezeki yang tidak terhingga? Telinga kita bisa berfungsi. Bayangkan dengan orang-orang yang tuli. Setiap orang berbicara dia tidak ngerti apa yang diucapkan, sehingga harus memberikan isyarat. Dengan nikmat yang sangat besar, gendang telinga yang sangat kecil, kita bisa mendengar suara.
tahu ini suara yang membahayakan atau suara yang malah membuatnya nyaman. Lidah kita bisa membedakan antara rasa, mana yang pahit, mana yang asin, mana yang pedas, mana yang manis dalam waktu seketika. Sebuah rezeki yang tidak bisa terhingga itu. Bukankah seseorang kalau lagi sakit lidahnya pahit, dia nggak bisa rasa apa-apa? Apa gunanya seseorang punya miliaran uang tapi buta, tuli, nggak punya rasa di lidahnya? Hidung kita masih bisa membedakan, saudara seiman, mana bau busuk, mana bau wangi dalam waktu yang seketika. Sudah pernah berpikir belum kalau itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa? Sekarang makanan yang kita pilih, minuman yang kita pilih, kalau kita konsumsi, pernah nggak kita punya andil sedikit saja di dalam proses pencernaannya? Pada saat kita meminum yang manis misalnya, atau kita minum yang hangat ataupun yang dingin, maka kita cuma tahu memilih dan menikmati, nggak lebih daripada itu. Pilih minuman ini, pilih makanan ini, kemudian kita konsumsi. Begitu masuk ke dalam tenggorokan kita, ukuran sepertiga jari, kita sudah tidak punya andil lagi di situ. Tiba-tiba terproses dengan sangat luar biasa, tercerna mana tadi makanan dan minuman itu yang jadi nutrisi tubuh, mana yang akan jadi kotoran sehingga dikeluarkan dalam bentuk keringat, air seni ataupun tinja. Saya yakin kalau kita tahu dalam satu piring makanan mana yang akan jadi kotoran, mana yang akan jadi nutrisi tubuh kita, kita tidak akan makan yang akan jadi kotoran. Tapi kuasa Sang Pencipta yang luar biasa. Bukankah seseorang di antara kita tiap hari menikmati pada saat dia mau ke kamar kecil, dia kebelet kencing misalnya, dia langsung kamar mandi, dia buang air kecilnya, dia tidak berpikir jauh, ternyata itu adalah sebuah kotoran yang harus dia keluarkan. Ada orang nggak bisa kencing, kena penyakit kencing batu misalnya, susah, mau kencing teriak-teriak kesakitan. Kita bertahun-tahun menikmati itu semuanya. Buang air besar, ada orang kembung perutnya nggak bisa keluarin angin, nggak bisa keluarkan kotoran, tapi kita bisa dengan mudahnya. Mungkin dalam satu hari bahkan beberapa kali kita lakukan. Dan sekian banyak hal yang luar biasa. Sehelai rambut saja di kepala kita itu sebuah nikmat yang luar biasa. Sekarang di Amerika, khusus bagi orang-orang yang rambutnya rontok dan tidak bisa tumbuh, itu untuk menanam satu rambut ada biayanya $10. Rambut kita ini di kepala tiap hari kita bisa pegang, mandi, sampoin, sisir. Berapa helai rambut di kepala kita? Pernahkah kita syukuri semua ini teman-teman sekalian? Nikmat yang luar biasa yang tidak bisa terhingga. Ini sebuah rezeki yang besar. Makanya pernah ada seseorang datang kepada seorang syekh di Saudi. Orang miskin menurut dia sangat susah hidupnya. Makan masih minta-minta sama orang. Menurut pandangan dia, rezeki itu hanya materi. Maka dia datang ke majelis, lalu dia mengatakan, syekh, kalau syekh ini kalau kita di Indonesia kiai, saya ini orang miskin, minta bantuan. Syekhnya, kalau kita di Indonesia ini kiainya, ingin memberikan pendidikan kepada orang ini. Dia bilang, kamu orang kaya. Dia bilang, saya orang miskin. Syekhnya mengatakan lagi, kamu orang kaya. Dia ulangi lagi, saya orang miskin. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Dia bilang, syekh, kenapa anda lebih yakin kalau saya orang kaya sementara saya tahu keadaan saya secara ekonomi miskin? Kata syekhnya, memang kamu kaya raya. Mau saya hitungkan kekayaan kamu? Dia bilang, iya. Baik, kamu punya berapa jari? Saya punya 10 jari. Mau nggak satu jarimu saya potong? Saya bayar 1 juta rial. 2,5 juta, 3,5 miliar. Satu jari kamu saya potong, saya bayar 1 juta rial. Mau nggak? Sisa 9 nanti. Oh saya nggak mau syekh. Kamu punya 10 jari, kamu punya 10 juta rial. Baik, mau nggak matamu satu saya congkel? Saya kasih 1 juta rial. Seseorang yang kita sini hadir, matanya dicabut satu dikasih 1 miliar. Tapi matanya nggak ada. Dia bilang, saya nggak mau. Baik, kamu punya 2 juta rial. Kupingmu satu dipotong, nggak mau. Apa saja, semua nggak mau, ditolak sama dia. Kata syekh, kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan, itu saja. Bagaimana kamu bisa nilai dirimu miskin? Ini sekaligus jawaban. Berapa banyak orang teman-teman mungkin cuma bawa becak di luar sana. Mungkin cuma dorong gerobak, tapi fisiknya sehat. Matanya terang, telinganya bisa mendengar. Tinggal kerja, bergerak, hanya untuk cari makan. Ini semua karena pemahaman yang keliru tentang definisi rezeki itu sendiri. Mereka anggap rezeki itu cuma itu saja. Banyak orang teman-teman sekalian, di atas meja makan rumahnya, itu mungkin ada 30 macam makanan. Seperti raja-raja banyak, mereka nggak bisa makan. Saya berapa kali diundang di tempat-tempat yang orang-orang yang luar biasa kaya rayanya, makanan melimpah sekian banyak,
mereka cuma makan sedikit saja, nggak bisa makan banyak. Alasannya kenapa? Karena ada gula, ada ini, ada itu, segala macam penyakit. Nggak bisa dinikmati sama dia. Subhanallah, kita lihat orang yang kerja, tukang batu, makan setumpuk seperti gunung. Tangannya kotor, makan, nggak ada penyakit tuh. Nah, lihat bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlepas daripada belenggu ini, teman-teman sekalian, belenggu pemahaman yang salah tentang masalah rezeki, kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Ternyata luar biasa nikmatnya, gitu kan? Nikmat yang melimpah, yang tidak bisa terhingga, ada pada kehidupan kita ini. Bisanya melangkah kaki, bisanya berfungsi kemaluan, bisanya berfungsi telinga, penglihatan, lidah, segala macam ini nikmat yang tidak bisa terhingga. Baik, itu adalah definisi rezeki. Maka kalau kita simpulkan sebenarnya definisi rezeki adalah semua yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bukan cuma kita manusia, bukan cuma kita secara pribadi, tapi seluruh manusia, seluruh jin, seluruh hewan-hewan, dari semut sampai gajah yang besar, miliaran jumlahnya, semua tumbuh-tumbuhan dari rumput sampai pohon beringin yang besar, apa yang mereka butuhkan sehingga bisa ada kehidupan di muka bumi namanya rezeki. Itu gambaran agama kita. Maka sangat luas sekali masalah rezeki itu. Kalau kita mengatakan misalnya dalam judul kita rezeki yang penuh dengan berkah, berkah artinya sesuatu yang selalu cukup. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, makanan untuk 2 orang kalau diletakkan niatnya untuk memberikan makan orang lain, maka akan cukup untuk 3 orang. Makanan yang 3 orang akan cukup untuk 4 orang. Yang 4 orang cukup untuk 5 orang. Berkah artinya Allah yang maha pemurah dan maha pengasih menjadikannya cukup. Ada orang subhanallah gajinya 2 juta 1 bulan. Tapi cukup dia hidup, anaknya 2, mertuanya numpang sama dia, atau orang tuanya. Ada orang 50 juta per bulan, nggak cukup-cukup. Karena yang dikejar adalah keberkahannya. Dan berkah hanya datang kalau dari sumber-sumber yang benar. Dari sumber-sumber yang benar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus kerucutkan bahasan kita kepada masalah setelah definisi rezeki, kita harus tahu yang menyiapkan semua rezeki tadi, kebutuhan untuk roda di kehidupan muka bumi ini, seluruh manusia miliaran jumlahnya, seluruh jin yang miliaran jumlahnya, seluruh hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, satu zat yang maha sempurna, Allah yang maha perkasa dan maha pengasih. Dan itu Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56 sampai 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, semua kalian miliaran jumlahnya. Kata Allah, aku tidak ciptakan, adakan kalian di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tunduk, Allah bilang kerjakan, kerjakan. Allah larang, larang. Itu tujuan penciptaan kita. Halal silakan nikmati, halal tinggalkan. Kata Allah, aku tidak pernah berharap balasan rezeki dari mereka. Allah tidak minta Allah turunkan hujan lalu kita manfaatkan hujan tersebut lalu kita kembalikan ke langit, enggak. Allah enggak butuh Allah terbitin matahari cahayanya bermanfaat buat kita kemudian kita kembalikan lagi ke Allah, tidak. Dan aku tidak pernah kata Allah meminta kepada mereka makanan. Ketahuilah sesungguhnya Allah adalah zat pemberi rezeki yang tidak pernah habis stok rezekinya. Dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Di dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Tidak usah ambil haknya orang lain, haram buat itu. Buat diriku aku haramkan, kata Allah, aku haramkan buat kalian. Maka jadikanlah itu sesuatu yang haram di antara kalian. Jangan sentuh wilayahnya orang lain. Makanannya, minumannya, pakaiannya, apa saja jangan sentuh. Jangan cemburu pada orang lain, kata Allah. Ketahuilah, kata Allah SWT, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua jin dan manusia beriman kepadaku dengan satu iman. Semua kita beriman seperti Nabi Muhammad SAW. Semua manusia
dari suku manapun di muka bumi ini semuanya imannya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tidak akan mengurangi, tidak akan menambah ataupun mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Dan ketahuilah wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya kufur dengan kufur yang satu, kata sebagian ulama hadis seperti kufurnya Fir'aun, semua kita mengaku sebagai Tuhan, nantang Allah, naudzubillah, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Dan ketahuilah wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, kemudian kalian semuanya minta masing-masing yang dia butuhkan, lalu aku berikan seperti apa yang mereka minta, niscaya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan kekuasaanku, kecuali seperti jari telunjuk atau riwayat lain jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, maka tidak berkurang sedikit pun air lautan itu. Allah tidak butuh dengan kita, kita yang butuh dengannya. Manusia, bahkan kita saja sini teman-teman sekalian, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kalau kita mau hitung kadar kebutuhan kita, cahaya yang dibutuhkan oleh mata, suara yang dibutuhkan oleh telinga, oksigen dibutuhkan oleh hidung, ya, semuanya, mulut yang akan mengunyah makanan, merawat diri kita dari bau-bau badan, keringatnya, kotoran telinga, kotoran mata, kotoran gigi. Bahkan itu sekarang dijadikan sebagai perusahaan-perusahaan bagi manusia. Ada perusahaan menjual odol untuk bersihkan giginya manusia, ada perusahaan untuk bersihkan keringatnya manusia, ada perusahaan untuk obat-obatan untuk mengobati penyakitnya manusia. Semua dalam diri kita ini dibuat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan. Tapi manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Satu hari saya kalau kita butuh kebutuhan kita penuhi, ini mahal sekali biayanya. Mahal luar biasa. Saya lihat subhanallah kemarin ada salah satu anak saya dirawat di rumah sakit. Pada saat anak itu kesian, alhamdulillah Allah sudah sembuhkan. Sempat dimasukkan beberapa alat yang di kaki, yang di tangan, yang di hidung, yang di segala macam. Saya sempat tanya perawat di rumah sakit, ini untuk apa aja semua ini? Oh ini untuk pernafasannya, oh ini untuk ini untuk darahnya, ini untuk ini untuk itu, segala macam hal. Itu pun masih belum ada alat yang belum dipasang karena tidak cukup tempatnya. Saya tiba-tiba berpikir pada saat itu, subhanallah, yang membuat saya tanpa alat bisa hidup. Darah di dalam tubuh kita mengalir, daging di tubuh kita dengan bertahun-tahun melekat di otot kita melekat di tulang, tidak rusak-rusak. Padahal darah itu begitu kena udara saya sedikit sudah rusak. Bagaimana bisa? Di mulut kita ada rongga, di hidung kita ada rongga. Bagaimana bisa tidak rusak semua di dalam tubuh kita ini? Kuasa Sang Pencipta Allah yang menjaga semua itu. Di dalam ayat yang lain teman-teman sekalian, Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Di dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum. Dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian dan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi telur menjadi anak ayam, biji menjadi pohon, sperma, sel telur menjadi manusia kayak kita. Ada seseorang pernah ketemu dengan seorang salaful ummah. Dia bilang, saya juga menciptakan manusia. Dia bilang, saya juga menciptakan. Kata orang-orang di sekitarnya, apa yang kau bisa buat? Mana buktinya ciptaanmu? Dia ambil potongan daging, dipotong-potong daging tersebut, daging mentah, kemudian ditaruh di antara dua potongan kayu, ditaruh, dia bilang ini saya akan taruh dalam sini, kalian lihat semua, 3 hari lagi kita akan lihat ciptaan saya. Ditaruh dalam bambu kayu, kalau kita sekarang dipotong dulu ditutup. 3 hari kemudian dibuka ternyata penuh dengan belatung. Penuh dengan belatung daging itu. Dia bilang ini ciptaan saya. Tadi kan tidak ada belatungnya, sekarang ada belatungnya nih. Ini saya yang buat, tadinya nggak ada kan? Maka ada beberapa orang yang hadir di situ bilang, kalau kau yang ciptakan, bisa nggak saya tanya, berapa jumlah jantan dan betina di antara belatung itu? Terus kemudian, berapa banyak kadar kebutuhan makanan dan minuman yang bisa kamu berikan kepada semuanya itu? Dan terus pertanyaan dilemparkan, lebih dari 7-8 pertanyaan dia nggak bisa jawab. Maka orang-orang sekitar bilang, kalau kau yang ciptakan, kau harus tahu mana jantan, mana betina, berapa ekor di antara mereka, kebutuhan makanannya dan minumannya berapa kadarnya, umurnya sampai kapan nih belatung ada di situ, ya. Nanti ukuran badannya akan sebesar apa, semua harus tahu.
Kemudian pada saat mati, mana yang lebih dulu mati? Maka orang itu terdiam, nggak bisa ngomong. Tidak mungkin ada orang yang menciptakan. Karena menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Telur kita beli di pasar bisa digoreng, enak dimakan. Tapi kalau dibiarkan di induk ayam, keluar jadi anak ayam. Bisa berkokok, bisa jalan. Harus ada penciptanya. Tidak mungkin tiba-tiba terjadi begitu saja. Dan kita sebagai seorang muslim diberikan sebuah kata rahasia, la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan, mengadakan, mengurus, memiliki, memusnahkan kecuali Allah. Enggak usah capek-capek cari Tuhan. Udah ada penciptanya semua. Patuhi saja peraturannya, nikmatin yang dia perintahkan, yang halalkan, jauhi yang dia larang. Udah selesai. Kemudian dijanjikan juga nanti akan masuk ke surga yang abadi dengan segala macam fasilitasnya. Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum. Dialah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Thumma razaqakum, dan memenuhi semua kebutuhan kalian. Thumma yumitukum, lalu dia yang akan membinasakan kalian. Thumma yuhyikum, dan dia akan membangkitkan kalian. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Ada enggak sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Pohon keramatkah, jimatkah, batukah, apalah, dewa? Ada andil mereka? Ada yang bisa lakukan itu untuk kalian? Menghidupkan kalian, mematikan kalian, memberikan kalian rezeki. Uniknya banyak orang sembah patung misalnya. Ini yang paling unik sembah patung ini. Karena patung itu batu, dia sendiri yang ukir matanya, dia yang bentuk kupingnya, dia yang warnain, gitu kan? Kemudian dia yang pikul ke tempat yang dia ingin sembah, kemudian dianggap Tuhan. Saya subhanallah pernah di Bandara Bali waktu itu. Begitu saya mau balik habis tablik akbar, di pintu gerbang bandara, saya pas mau naik ke dalam, saya lihat ada patung di depan pintu gerbang bandara. Patung ini tidak tahu apa, mau dibilang manusia, bukan. Mau dibilang hewan, bukan. Ya. Matanya belalak, hidungnya tajam-tajam, warnanya merah. Dan pendek, perutnya besar. Saya nggak tahu ngerti apa ini. Waktu saya tanya, oh ini dewa. Dianggap Tuhan. Tuhan dari mana ini? Jelas-jelas patung, nggak ada manfaatnya sama sekali. Manusia yang ukir, aneh sekali. Ada yang anggap pohon keramat karena dianggap pohon tua. Pohon apa? Pohon makhluknya Allah, sama dengan pohon-pohon yang lain. Dianggap keramat, bawa sesajen, minta-minta di sana. Kuburan, batu, autan, apalah, api, semuanya ini makhluk. Kita sama dengan semua itu teman-teman sekalian sebagai makhluk. Kita sama dengan api, dengan air, dengan udara, dengan tanah, dengan hewan-hewan, dengan jin, dengan apalah, langit, semuanya sama. Sebagai makhluk, hanya beda fungsi saja. Kenapa harus mencari selain Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah memiliki banyak sekali bukti ya, tentang masalah keberadaannya. Karena Allah selalu tantang, coba, apakah ada sekutu-sekutu selain saya yang kalian sembah itu, yang bisa lakukan untuk kalian, bisa menciptakan kalian? Bahkan patung-patung dan apapun disembah selain Allah, nggak punya andil dengan sehelai rambut kita. Bagaimana kita mau kembali kepada mereka? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan itu. Di dalam surah Ghafir atau surah Mu'min ayat yang lain, surah nomor 40 ayat 64 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar, dan qarar ini punya banyak makna. Di antara maknanya adalah qarar, tenang, sehingga bisa dipijak di atasnya. Ini bumi tidak goyang, ini sekarang kita sudah tahu dalam ilmu pengetahuan alam, kalau bumi itu berjalan. Kenapa kita tidak goyang-goyang, tidak terpontang-panting? Pasti ada yang membuat bumi itu bisa stabil, seperti sekarang. Kita bisa tenang lewat di atasnya. Makna qarar, tenang melalui atasnya. Yang kedua makna qarar adalah bisa dibangun di atasnya. Kayak kita bangun bangunan masjid, bangunan rumah. Makna yang lain juga qarar adalah bisa dicocok tanami. Tanam biji-bijian keluar pohon-pohonan. Makna yang lain juga bisa diambil hasilnya. Pertambangan misalnya, minyak, air, diambil dari dalam bumi semuanya. Jadi makna artinya qarar banyak. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar, was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan buat kalian langit ini bangunan. Jadi kalau kita di ruangan ini teman-teman, kita melihat atap masjid ini adalah bangunan. Sebenarnya
di dalam gambaran Sang Pencipta Allah, langit di atas kepala kita ini seperti atap ruangan ini. Kalau kita anggap kita berada di luar rumah, tapi bagi Allah kita sedang berada di dalam sebuah ruangan, namanya langit, bina. Bina itu bangunan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan dialah yang telah membentuk, menggambar, melukis kalian dan menjadikannya sebaik-baik lukisan dan gambaran. Alis begini bentuknya, jumlah berapa helai alisnya, hidungnya, matanya, ya. Kemudian jumlah gigi, nama-namanya sudah ada manusia, gigi taring, gigi seri, gigi segala macam, lidah, kulitnya, ya. Bayangkan kalau mata kita 4, ya. 2 di sini, 2 di sini. Jelek. Atau mungkin orang matanya 1 di tengah-tengah. Saya pernah ikuti beberapa ilmuwan mengadakan penelitian, teman-teman, ternyata dengan hikmah ilahi antara bola mata kita ini satu dengan sebelahnya, ini tengah-tengahnya ukuran 1 bola mata persis. Ukurannya sama, sentimeternya pas. Dari ujung kuping kita kiri ke kanan ini, itu kalau dihitung sekian ukuran hidung, pas. Kalau saya tidak salah ada 5 ke kanan, 5 ke kiri, 10 hitung ulang hidung. Dan seterusnya. Ukuran bibir yang sudah diatur sedemikian rupa, lidah sedemikian rupa, aturan gigi sedemikian rupa. Dan Allah dengan kemahabesarannya sengaja memperlihatkan ada makhluknya yang sempurna sekali, ada yang sedang, ada yang tidak sempurna. Tujuannya untuk memberikan gambaran kalau Allah memang Maha Pencipta. Kita lihat ikan ada indah sekali, bagus ukirannya. Siapa yang menggaris di badannya ikan itu? Luar biasa dengan sisiknya, dengan warnanya. Kemudian ada ikan yang seperti batu, kita melihatnya seperti jelek sekali. Tapi kuasa Sang Pencipta Allah ingin memperlihatkan kemahasempurnaannya. Begitu juga dengan manusia, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Semua itu kuasa Allah menunjukkannya. Lalu Allah mengatakan warazaqakum minat thayyibat, dan Dia telah menyiapkan rezeki kalian, kebutuhan kalian dari yang thayyibat, yang baik-baik saja. Makna tafsirnya begini, Allah sudah buat teman-teman dalam jiwa kita suka dengan yang manis, kita suka dengan yang wangi, kita suka dengan warna yang indah, itu namanya thayyibat. Kita kalau cium bau masakan wangi, tertarik mau makan. Kita kalau cium bau wangi, kita jadi suka, ya. Kita kalau lihat warna yang cerah, yang bagus, kita jadi gembira, jadi senang. Itu namanya thayyibat. Dan Allah membuat kita tidak suka dengan khaba'ith, lawannya thayyibat. Sesuatu yang buruk, kayak bau busuk, ya. Mungkin bau badan, apalah ya, bau busuk, bau tidak enak, warna yang tidak nyaman untuk dilihat, kotor. Allah buat semua itu. Dan Allah mengatakan, warazaqakum minat thayyibat. Dan Allah menyiapkan rezeki kalian dari yang baik-baik. Allah buat perangkat hidung kita begitu bau busuk, gak suka, kita langsung bertolak, berusaha untuk cari oksigen yang segar. Gitu kan? Dan seterusnya. Allah mengatakan itu. Dan dikatakan, dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian satu-satunya. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka maha suci Allah, Tuhan alam semesta. Tentu banyak sekali ayat-ayat berhubungan dengan ini teman-teman sekalian, tapi saya akan 4 ayat atau 5 ayat. Di antaranya ayat kita yang terakhir surah Qaf. Surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11 menjelaskan tentang masalah Allah lah satu-satunya pemberi dan penyiap segala kebutuhan kita. Maka hanya kembali kepada Dia saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Qaf ayat 6 sampai ayat 11. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah para manusia itu melihat langit di atas kepala mereka? Seperti sekarang lagi terang begini, kita bisa lihat ke langit. Coba lihat ke langit itu teman-teman. Tafakkur, berfikir sejenak. Banyak manusia tidak menggunakan akalnya untuk berfikir. Kadang-kadang mereka cuma tahu menikmati, selesai. Enggak pernah berfikir jauh. Dari mana asalnya benda-benda yang sedang ada di sekitarnya, siapa yang mengadakannya, kenapa tidak pernah habis stoknya, ya. Kita harus merenungi semua itu. Kita nggak pernah temukan di pasar kita kosong telur. Dari mana telur itu? Baik ayam yang keluarkan, dari mana ayamnya? Siapa yang buat kulitnya telur begitu, isinya seperti itu, komposisinya ada protein, ada ini, ada segala macam. Siapa yang buat itu? Begitu saja terjadi? Nggak mungkin. Kadang-kadang kita cuma beli telur, taunya oh dibuat mata sapi atau dibuat dadar, selesai, makan enak. Itu salah satu substansialnya, tapi harus lebih besar. Siapa yang buat itu? Gitu kan? Anggur yang kita lihat di buah-buahan di tangkainya, siapa yang pasang teman-teman? Siapa yang lekatkan anggur di tangkainya? Coba berpikir gitu. Jangan cuma tahu saya masuk di supermarket pengen beli anggur, ini hijau, ini merah, ini hitam, udah ambil aja yang hitam, selesai.
Karena ini manis, coba oh manis, selesai. Udah, sebatas itu kah? Itu sempit sekali. Coba pikir siapa yang tancap anggur di tangkai-tangkainya, siapa yang buat kulitnya selembut itu, siapa yang buat aromanya, cita rasanya, bijinya di dalam. Dan kenapa tidak pernah habis stoknya anggur itu? Tidak pernah habis. Kalau kita temukan ada orang yang buat misal perkebunan anggur, itu cuma sebagian kecil teman-teman. Di hutan sana banyak anggur tumbuh liar, nggak ada yang urus. Begitu juga dengan pisang, kita lihat di tangkainya. Siapa yang menata pisang itu? Antum kalau beli pisang di tangkai-tangkainya, siapa yang tata itu begitu rapi? Begitu saja. Siapa yang buat kulitnya begitu lembut, isinya begitu? Siapa yang buat? Dan tidak pernah habis stoknya itu. Ada aja terus. Pisang itu, mangga, apel, durian, semua buah-buahan. Dari mana semuanya? Ada kira-kira yang bisa mengatakan, oh saya yang buat. Teman-teman tahu, orang yang membantah ketuhanan Allah itu namanya ateis. Dan orang-orang ateis ini, kita simpulkan sederhana pemikiran mereka. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Dan mereka anggap semua ini terjadi begitu saja. Yang dianggap penduduk bumi yang paling canggih manusia. Nah sekarang kita ini manusia. Kita sekarang dianggap oleh orang ateis yang tidak ngaku Tuhan Allah. Kita ini adalah makhluk yang paling luar biasa deh. Penduduk bumi yang paling canggih. Kita mengalahkan semut, mengalahkan gajah, mengalahkan semua. Karena kita bisa buat bangunan, kita punya kendaraan, kita punya sekarang smartphone dan seterusnya. Baik, kita tanya sekarang manusia, kita nih hadir semua manusia. Apa andil kita teman-teman di setetes air yang kita minum? Ada yang bisa buat setetes air? Apa andil kita di sehelai rambut yang tumbuh di kepala kita? Apa andil kita di sekitar kita, di tubuh kita sendiri, kita nggak ada andilnya sama sekali. Buka mata ini semua sudah ada. Begitu saya terjadi tanpa ada pencipta, nggak mungkin itu. Ya. Maka ini semua harus direnungi teman-teman. Kata Allah, tidakkah mereka mengangkat kepala mereka ke langit? Lihat bagaimana langit kami dirikan, kami bangun, dan kami hiasi dengan bintang-bintang dan tidak ada celahnya, tidak ada celah retaknya. Dalam surah Al-Mulk Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur, thumma arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan langit 7 lapis bersusun-susun. Maka engkau tidak akan menemukan sedikit pun celah kekurangan di ciptaannya sang pencipta yang maha pemurah. Coba kamu angkat matamu ke langit, kata Allah. Niscaya kamu akan turunkan pandangan matamu dari langit dalam kondisi capek, sementara kau belum menemukan sedikit pun celah kekurangannya. Dan coba angkat sekali lagi, kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3. Angkat lagi pandanganmu ke langit, lihat lagi. Niscaya kau akan turunkan setelah kamu jenuh nanti pandangan matamu, sementara kau tidak sama sekali menemukan celah kekurangannya. Lalu kata Allah selanjutnya ayat 7-nya, wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan, wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, lalu kami sebar hewan melata, maksud dalamnya manusia, hewan-hewan semuanya berpasang-pasangan. Tabsirah, sebagai ilmu pengetahuan, wa dzikra, dan peringatan, likulli abdin munib, untuk setiap hamba yang cerdas. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, di ayat 8-nya, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Air hujan maksudnya. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang siap, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang siap untuk menjadi tanaman atau tunas yang baru. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan juga kurma-kurma, pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Rizqan lil ibad, semua itu rezeki bagi hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan dengan air hujan juga kami akan hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Ada wilayah kosong, kering, gersang, Allah turunkan hujan sebentar, setengah jam, sudah berumput, tiba-tiba langsung tumbuh. Kata Allah, kadzalikal khuruj, begitulah kami akan mengeluarkan kalian, bangkitkan kalian nanti lagi di hari kiamat. Teman-teman, kalau bicara masalah rezeki, maka kita akan untuk mudah difahami saja, untuk mudah difahami, maka rezeki itu ada yang sifatnya mutlak, mau nggak mau akan sampai kepada kita, ada yang sifatnya ikhtiar,
ada yang sifatnya ikhtiar. Kalau yang mutlak teman-teman sekalian, mau nggak mau datang kepada kita. Biarpun kita lagi duduk di rumah, maka rezeki itu akan datang. Seperti misal, mata kita sekarang menangkap cahaya, hidung kita menarik oksigen, telinga kita menangkap suara, energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak, kita mengeluarkan proses makanan yang habis akan dibuang, kotoran, tinja dan air seni, rezeki datang. Ada juga rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu, seperti misalnya, kita lagi duduk di rumah, tetangga antarin makanan, nggak pernah pesan, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba dikasih. Orang tua kita banting tulang, begitu mereka meninggal kita dapat warisan. Ya. Ada rezeki yang mutlak. Kita lagi masuk ke restoran, tiba-tiba ada teman juga masuk, dibayarin, ditraktir. Kita nggak pernah programin sebelumnya. Namanya mutlak, pasti sampai ke kita. Jadi sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW, tidak akan meninggal jiwa, tidak akan meninggal orang yang punya nyawa, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya. Ada orang subhanallah pas sudah tua sekali, dapat warisan, tiba-tiba jadi kaya, ada saja. Ada orang bertahun-tahun sakit, sembuh. Di akhir hidupnya, kuasa Allah. Rezekinya pasti sampai kepada dia. Ada hadis yang lain berbunyi, kalau seandainya seseorang di antara kalian, hadis sahih riwayat Imam Ahmad setahu saya, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Itu maksudnya adalah mutlak. Sampai kepada kita. Mau nggak mau akan datang rezeki itu. Ada rezeki yang kedua teman-teman, namanya rezeki ikhtiar, berhubungan dengan ikhtiar kita. Jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha, upaya. Seperti misal ada orang sudah S1, dia kerja jadi dosen di kampus, dapat gaji 5 juta. Dia ingin lebih besar gajinya, dia lanjutin S2. Ikhtiar dia bukan? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup nggak nih? Hah? Kalau sore-sore begini ada yang tidur, ini aneh nih. Hah? Tapi kayaknya nggak ada yang ngantuk, masalah rezeki soalnya ya. Jadi kalau orang S1 dia mau lanjut S2, tujuannya supaya gajinya di kampus lebih tinggi. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar dia. Baik, S2 gaji 10 juta, S3 ternyata 15 juta. Dia sekolah lagi S3 supaya gajinya di kampus lebih tinggi lagi. Ikhtiar dia. Dia buka satu butik baju, kemudian dia mau kembangkan. Dia mau kembangkan. Dia buka 5 cabang, 10 cabang. Ikhtiar dia. Dia yang berikhtiar. Dia punya restoran, dia buka 10 cabang restoran. Dia tinggal punya ilmunya saja selesai. Dia bisa kembangkan. Kalau saya sering gambarkan di pengajian saya, masalah rezeki ini adalah seperti pohon. Pohon buah, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini, itu adalah rezeki mutlak tadi. Artinya kita tidak usah capek-capek, upaya datang sendiri. Ya tadi oksigen yang kita hirup, cahaya ditangkap oleh mata, tadi ditraktir teman, dapat warisan orang tua dan seterusnya. Ada buah-buahan yang bergelantungan, kita harus punya fasilitas, galaka atau punya tangga untuk naik ke atas, harus ada ikhtiarnya, baru bisa pungut tuh buahnya. Nah ini siapa saja boleh lakukan. Ingat, dalam masalah rezeki, kafir atau beriman sama-sama dikasih sama Allah. Jangan bilang, kenapa tetangga saya orang kafir itu bisa punya mobil mewah? Kuasa Allah. Siapa yang mau punya usaha, dia bisa dapatkan. Hanya bedanya antara muslim sama kafir di status halal atau haramnya. Kalau muslim, teman-teman sekalian, kita ini orang muslim, buah-buah yang berjatuhan dan buah-buah yang bergelantungan tadi, yang dibolehkan ambil hanya yang berkualitas. Ada busuk sedikit jangan diambil. Halal. Sedikit busuk syubhat, bagus gak ya? Jangan diambil. Kalau orang kafir semua diambil, mau busuk mau enggak semuanya diambil. Kalau muslim tidak. Dan subhanallah dalam masalah ini para ulama mengatakan seorang muslim mendapatkan keberkahannya. Nanti akan kita bahas masalah itu dalam kiat-kiat mempertahankan dan menjadikan rezeki supaya berkah. Jadi ini gambaran rezeki teman-teman sekalian.
Dan supaya kita tidak menyangka buruk dengan Allah, harusnya seseorang di antara kita teman-teman sekalian, harusnya seseorang di antara kalian, ini wajib hukumnya, mengetahui bahwasanya kalau kita ingin mempertemukan tentang kondisi kita dengan kondisi orang lain, maksudnya kondisi orang non-muslim misalnya, pertemukan yang sesuai, yang sepadan. Misal, tidak adil kalau saya seorang pegawai, gaji saya 1 juta misalnya, atau 2 juta rupiah, saya pertemukan dengan tetangga saya yang seorang miliarder kafir. Enggak bakal adil itu. Yang adil adalah pertemukan coba keadaan kita dengan kafir yang gajinya sama dengan kita. Nah baru kita tahu bagaimana berkahnya rezeki itu. Harus adil. Ya. Seperti kasus masalah kemarin di Pilkada di Jakarta, saya juga bahasakan masalah itu. Tidak adil sekarang banyak orang non-muslim ini mengatakan, atau orang-orang munafik dari kaum muslimin, pura-pura Islam, dia bilang, lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Ini tidak adil ini. Mestinya pertemukan begini, non-muslim yang tidak korupsi dengan muslim yang tidak korupsi. Nah itu baru adil. Kafir yang koruptor dengan muslim yang koruptor, nah baru adil. Nggak bisa dipertemukan antara ini dengan ini, tidak bisa. Nggak bisa kita pertemukan keadaan kita yang gaji 1 juta dengan tetangga non-muslim yang 1 miliar gajinya atau pendapatannya. Nggak adil namanya. Maka harus kita sesuaikan di sini ya. Harus kita sesuaikan supaya kita tidak sangka baik, tidak sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah selalu dengan prasangkaan hamba-hambanya. Ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Banyak kisah nyata berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah luar biasa. Ada seorang syekh. Saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, syekh ini menceritakan, cuplikannya ada di HP saya, dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini, saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo, dari Iskandaria, satu kota, mau ke Kairo. Itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Saya bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat, nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid, lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud, nangis-nangis. Dan luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar, membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia, merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan, di sepertiga malam, menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih. Dia bilang, demi Allah syekh. Karena syekh ini orang Arab biasanya panggil, bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil syekh, jangan bangga dulu ya. Karena banyak maknanya itu. Ya. Jadi dipanggil syekh, dia tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang kita tidak kenal dipanggil syekh, syekh sini syekh. Walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. Ya. Maka dia bilang demi Allah syekh, dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jenih atau ponnya Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak istri saya enggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah, dia bilang iya, lanjutkan nangis sama Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmat di sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang iya baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi. Sholat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang 1 jenih pun. Ini 14.500 jenih. Banyak sekali. Maka dia bilang, orang ini bilang baiklah kalau begitu. Syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu. Saya istirahat 1 jam, menjelang azan subuh dia bilang, ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliyah, sholat sunnatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil dengan syekh, tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek, baru istirahat 1 jam, 2 jam malam. Biarlah imam, dia bilang, tak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata syekh, baiklah. Dia bilang, saya baca surah-surah pendek. Rupanya, mikrofon masjid karena keluar di luar, ada satu pengusaha Mesir,
Apartemennya itu dekat masjid dan dia suka ikuti ceramahnya Syekh ini di YouTube. Dia bilang, turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid. Karena dia kenal suaranya orang ini gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang, saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang, Syekh, ahlan usahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube dan saya dengar suara tadi. Saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata Syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya harus alokasikan 14.500 jenis. Kata Syekhnya. Orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenis. Kata Syekhnya, saya nangis. Dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa Anda nangis? Syekh bilang, saya nggak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di sof, mana orang yang tadi malam sholat tahajud. Banyak ada di ujung. Dipanggil sama Syekh. Fulan kesini, datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa? Dia bilang, Syekh, saya punya masalah, istri saya dioperasi harus bayar 14.500 jenis hari ini, kalau tidak nggak operasi. Kata Syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran, kenapa kalian berdua menangis? Dia masih bingung, kenapa gitu? Kata Syekhnya, biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya, sudah 1 minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah, zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat 1 orang yang saya kasih langsung, daripada saya bagi-bagi. Saya mau 1 orang saya kasih, selesaikan masalah dia. Dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh, nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya, silakan, 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat, gara-gara saya bantu kamu. Kata Syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini, yang orang yang punya uang ini, yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil menangis mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya, gitu kan? Kuasa Allah. Teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan di rootnya, mana permintaan saya kemarin? Atau hari ini, nggak mungkin. Seminggu dia sabar, 2 minggu dia sabar, dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil, hal yang besar tidak. Atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30, teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok nggak bisa sembuh baru sholat tahajud. Hah? Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa. Gitu. Coba merengek kepada Allah SWT. Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Baik. Agar rezeki kita berkah, teman-teman, saya menyiapkan ada 16 poin yang harus diperhatikan. Dan satu sama yang lain berkaitan. Yang pertama, yang paling sederhana dan selalu dilakukan bisa, syukur. Bersyukur, teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah. Sering mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun mungkin di mata kita sedikit. Walaupun kadang-kadang di mata kita itu adalah hal-hal yang berat. Atau tidak baik misalnya, itu kurang baik. Seperti orang lapar misalnya, orang haus. Orang anggap itu selalu buruk. Kalau ditanya siapa yang mau lapar, oh jawabnya nggak mau, gitu kan? Tapi sudah paham belum teman-teman sekalian kalau tanpa lapar nggak enak kita makan? Coba kalau kita sudah kenyang, 2 piring makan, kemudian dikasih lagi ayam goreng, dikasih apalah di sini Makassar coto, kasih sop saudara, sudah nggak mau. Tapi kalau lagi lapar, nasi sama sambal, enak. Jadi makanya kalau lagi lapar, bilang Alhamdulillah lapar. Bukan aduh lapar. Hah? Benar nggak? Karena kita kalau bilang aduh berarti kita mengeluh. Padahal lapar itu jembatan untuk nikmati makanan. Haus. Alhamdulillah haus. Karena dengan haus nikmat minum. Kita kalau lagi puasa, musim kemarau, kemudian pas buka puasa minum 1 teguk air es luar biasa nilai.
Tapi kalau orang tidak lagi haus, maka dia tidak tahu. Karena kalau kita lagi tidak haus ditawarin sama teman mau minum apa? Minum apa ya? Masih bisa milih. Karena lagi nggak haus. Coba kalau haus kita milih, minta air es yang dingin misalnya. Sama dengan capek. Capek itu banyak orang mengeluh. Aduh capek, pulang rumah langsung tidur. Padahal capek itu jembatan untuk menikmati istirahat itu. Coba teman-teman kalau dari pagi sampai malam tidur terus. Hah? Malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur? Sudah enggak? Baik, sekarang kalau kita dari pagi aktivitas sampai malam, capek sekali. Kemudian malam tidur 2 jam, 3 jam, enak enggak? Hah? Berarti capek itu sebuah nikmat. Kan itu? Maka semua yang kita lalui sebenarnya nikmat teman-teman sekalian. Nikmat. Cuma banyak orang tidak memahami masalah itu. Makanya dia hidupnya diisi dengan keluh kesah. Keluh kesah. Padahal Allah sudah janjikan dengan berterima kasih, bersyukur, saya tambah. Pasti janji dari Allah. Selalu lisan kita alhamdulillah, 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 apa saja alhamdulillah. Bahkan seringkali Allah selamatkan kita dari keburukan justru karena Allah sayang dengan kita. Mungkin kita pas mau keluar hujan lebat. Tak usah kita mengeluh kesah. Karena bila kita keluh kesah hujannya tetap turun, gitu kan? Baik, pasti ada hikmah di belakang itu semua. Sangka baik dengan Allah SWT. Ada seseorang pengusaha di Jerman, kisah nyata. Dia mau naik pesawat, telat ke bandara 15 menit saja. Pesawat masih ada. Kemudian tiba-tiba saja ditutup konternya. Pengusaha di bisnis kelas. Paspornya pun businessman. Biasanya diprioritaskan. Enggak. Kata orang konternya enggak bisa lagi. Muslim ini, orang muslim. Kisah nyatanya di Eropa pada saat itu. Kemudian dikatakan, tolong bantu saya ada meeting. Saya harus ketemu. Ini meeting sekian banyak, sekian miliar dolar. Oh nggak bisa. Udah nggak bisa, konter sudah tutup. Dia berusaha nggak bisa. Akhirnya tunda pesawat setelahnya 4 jam selisihnya. Baru dapat penerbangan lagi. Dia sambil duduk, dia batalin, dia menyesali segala macam. Subhanallah, dia tiba-tiba berbalik dari penyesalan menjadi bersyukur. Gara-gara apa? 15 menit setelah take off pesawat diberitakan pesawatnya jatuh. 15 menit setelah itu jatuh. Tadinya dia berkeluh kesah, dilihat berita di TV langsung dia mengatakan alhamdulillah saya nggak ada di pesawat pada saat itu. Kuasa Allah, semua punya hikmah. Kita harus bersangka baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Sangka baik dengan Allah. Allah pasti menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Nggak mungkin buruk teman-teman sekalian. Bahkan hal yang kita anggap buruk pun untuk kebaikan buat kita sebagaimana sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 15, dalil tentang syukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala dan kalian dusta dalam hal itu. Misal orang sembah berhala, patung, dia bohong itu. Dia yang pahat, dia yang warnain, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Kata Allah itu bohong. Jimat, kain, kertas, dijahit-jahit, digantung di badannya. Baru dia bilang itu bisa berikan manfaat. Padahal dia lebih besar dari jimatnya. Hah? Bagaimana bisa dia berfaham seperti itu? Atau apalah ya, khurafat-khurafat yang tidak masuk di akal. Semua itu kedustaan kata Allah. Muka bumi ini teman-teman semuanya sudah diciptakan sama Allah dengan keamanan dan ketentraman. Manusia yang besar-besarkan itu. Seperti contoh misalnya di kampung-kampung kita sering orang kalau lewat di jembatan, oh di sini ada buaya putih. Ada inilah, ada itulah. Bohong, nggak pernah ada beritanya. Dari mana ada buaya putih ini? Tapi diberitain begini. Nanti dibumbu-bumbuin jadi masalah. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Itu buminya Allah, sungainya Allah, tanahnya Allah, nggak ada sama sekali. Seorang mukmin mau hidup di hutan, mau hidup di lautan, di atas gunung, semuanya aman, tentram. Allah jaga ini semua dengan malaikatnya. Cuma syaitan menakut-nakuti dia. Ya? Orang-orang Arab jahiliyah dikatakan dalam sebab turunnya surat jin itu mereka kalau jalan perjalanan kemudian tiba di sebuah lembah, penjaga atau pemimpin kafilahnya membawa setengah bekal makanan, bawa di lembah baru mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Padahal tidak ada apa-apa sebelumnya. Jangan berlebihan. Kuasa Allah, kita dibuat tenang, aman, nikmatin yang halal, kerjakan perintah, tidak ada yang ganggu, mustahil. Sudah kuasa Allah. Dikatakan di sini innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun rezeki buat kalian. Fabtagu indallahir rizq. Maka hanya sembahlah Allah saja dan minta rezeki kepadanya. Wa'buduhu washkuru lah. Tunduklah padanya dan juga bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Saksi bahasan kita,
washkurulah. Nikmati dan syukuri. Yang lain adalah disebutkan dalam surah dalam Al-Quran. Maaf, tadi yang pertama itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut ya. Surah nomor 29 ayat 17 tadi yang saya bacakan itu. Sekarang baru kita masuk surah Saba. Kalau tadi yang saya bacakan itu adalah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 17. Sekarang saya akan bacakan surah Saba 34, surah nomor 34 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Pada negeri Saba, Saba itu negeri Yaman. Di zaman Ibrahim AS dinamakan Saba. Di zaman Nabi SAW sudah berubah menjadi Yaman. Ya. Pada tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sisi timur dan baratnya dipenuhi dengan perkebunan yang lebat. Ya, kata sebagian ulama tafsir, dimaksud perkebunan adalah timur dan baratnya dipenuhi dengan segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Sampai Yaman waktu itu menjadi surganya atau tempatnya orang datang untuk ya, menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran. Kata Allah, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah, nikmati itu yang Allah ciptakan. Yang boleh, yang halal semua nikmati. Dan bersyukurlah. Itu saja. Nikmati dan terima kasih. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian lakukan itu, nikmati yang dibolehkan, syukuri, maka negeri kalian akan menjadi negeri yang tayyibah. Baldatun tayyibah. Tayyibah teman-teman itu biasanya kalau diistilahkan, kalau untuk makanan, kalau bahasa Arab orang bilang misalnya makanan itu lezat, bahasa Arabnya orang bilang ladhid, lezat. Tapi kalau wangi, enak, porsinya pas, orang bilang tayyib. Tayyib itu di atasnya. Di atasnya dari nikmat ya. Negeri kalian akan menjadi tayyib, makmur, aman, enak, tenang. Wa rabbun ghafur. Dan kalian akan temukan negeri kalian, Tuhan kalian maha pengampun. Maksudnya kalau kalian menikmati yang apa yang Allah bolehkan dan bersyukur, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Yang kedua teman-teman sekalian adalah dari 16 poin, berinfak dan bersedekah. Dan ini sering saya ingatkan dalam pengajian saya, mungkin teman-teman yang mengikuti di YouTube sudah sering dengar kalimat ini, maka saya ingatkan kembali. Kita berbeda orang Islam dengan sistem kapitalis. Kapitalisme mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya. Kalau Islam beda. Islam tidak mengatakan menabung pangkal kaya, berinfak pangkal kaya. Beda konsepnya, nabung berarti tidak dikeluarkan, infak berarti keluarkan, tidak bisa ketemu ini. Makin banyak kita keluarkan, di jalan Allah makin banyak rezekinya, itu rahasianya. Kalau kapitalis tidak, makin sering nabung makin kaya. Karena secara hitung-hitungan bertambah di rekeningnya, seperti itulah. Padahal sebenarnya pemahamannya berbeda. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Teman-teman, Allah ini menjanjikan kepada kita, kalau kita memberikan kepada Allah atau berinfak di jalan Allah, banyak sekali manfaatnya. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat. Yang khusus berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezekinya orang yang berinfak. Dan yang satu mengatakan, ya Allah, sempitkan rezekinya orang yang pelit perhitungan. Allah nggak akan kasih. Kemudian juga teman-teman sekalian, Allah membalas setiap infak kita itu minimal 10 kali lipat loh, 1000%. Kalau di masjid ini misalnya, ada seseorang datang, orangnya kita kenal secara nasional, kemudian punya perusahaan besar, kemudian jelas ya, usaha-usahanya jelas segala macam. Dan produk yang dijual juga menguntungkan, lalu dia tawarkan ke kita, nih siapa yang ikut investasi, misal 100 juta, dia dapat akhir bulan 100%. 100%, jadi 200 juta. Kita sudah kenal orangnya, tahu perusahaannya, tahu produknya, orang bahkan berlumba-lumba mau investasi dia tawarkan. Siapa yang mau berinfak, saya akan kasih 100% keuntungan. 100 juta jadi 200 juta akhir bulan. Saya yakin orang berlumba-lumba untuk ikut. Allah memiliki perusahaan depan mata kita, tanda kutip ini, tanda kutip, jangan disalahpahami kalimat perusahaannya. Allah memiliki ciptaan yang kelihatan depan mata. Pohon-pohon ini, kita sendiri, udara yang kita hirup, matahari yang terbit. Ini jelas depan mata kita produknya Allah ini. Allah janjikan teman-teman, siapa yang investasi di jalan saya janjikan 10 kali lipat minimal. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan, diantaranya sedekah, saya akan ganti, Allah akan ganti 10 kali lipat, 1000%.
Kalau kita keluarkan teman-teman sekalian 1 juta, udah ada 10 juta itu. Tinggal nunggu saja. Tahu teman-teman para sahabat setiap hari kerjanya apa? Mereka bawa duit di kantong-kantong, di wadah kalau kita sekarang, cari orang miskin. Waktu ditanya, apa yang kalian buat? Kami sedang investasi. Kasih orang miskin, Allah balas 10 kali lipat. Terus begitu. Di zaman Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abu Rahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, nggak ada akunting, gitu kan? Belum ada sistem kayak kita sekarang komputerisasi yang rapi. Bagaimana cara mereka mengatur duitnya? Saya kalau baca sejarah mereka itu luar biasa. Dagang, transaksi, orang susah dibantu, orang yang memang layak dapat untung, diputar lagi modalnya, dikeluarin di jalan Allah, disedekahkan, yang sisanya dipakai modal. Begitu-begitu saja. Waktu mereka meninggalkan harta, kalau itu sekarang itu bisa ratusan miliar rupiah. Mungkin triliunan kalau uang rupiah. Mereka tidak punya admin, tidak punya apa-apa. Bagaimana mereka bisa atur semua itu? Karena sedekah. Abdurrahman bin Auf pernah buktikan kepada kita dalam kisahnya, beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Belum pernah untung sebanyak itu. Dia duduk gelisah di dekatnya emas itu. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Saya gelisah lihat ini. Enggak pernah keuntungan kita sebesar ini. Allahu alam kalau terjadi di seseorang di antara kita yang dapat 1 peti emas, mungkin udah di tanah kali ya. Supaya enggak ketahuan di mana. Dia gelisah, istrinya bilang, kenapa? Saya gelisah, enggak pernah ada keuntungan begini. Kata istrinya, lalu apa yang kau lakukan? Saya mau infakkan jalan Allah. Jangan ada di rumah malam ini. Baik, sama istrinya bungkus-bungkus. Bagi-bagiin, malam itu habis. Besok datang 2 peti. Kisah nyata ini. 2 peti yang seperti itu. Dia istrinya bilang, ini gimana? Infakkan lagi. Besoknya 3 peti. Setiap dikeluarkan dibalas sama Allah cash langsung pada saat itu. Cuma mau berani atau enggak nih? Percaya atau enggak? Ini kadang-kadang makan sama temannya. Mau traktir atau enggak ya? Ragu. Kadang-kadang tunggu temannya pegang dompet baru bilang, saya aja enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa temannya. Oh ya sudah dibayarin enggak apa-apa. Sering-sering ya. Pesannya sering-sering gitu. Ini salah ini. Di jalan Allah 10 kali lipat. Praktekin, ini rumus yang sederhana. Infak, Allah bilang di jalanku, aku akan balas infakmu itu. Pasti lebih banyak. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, orang sebelum kalian ada 2 orang, dua-duanya bersahabat, dua-dua punya kebun, musim kemarau, nggak ada hujan sama sekali. Kata Nabi SAW, ini si A sama si B, dia disebutin namanya. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka, kita anggaplah misalnya A sama B, si B ini. Dia bilang, saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya, dan saya dengar suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan, temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, saya bingung, kenapa ada suara dari awan? Saya ikutin, ini hadis sahih riwayat Bukhari, penyampaian Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia pergi kebun temannya, ternyata betul hujan turun cuma di situ saja. Yang lain enggak, musim kemarau. Lalu kemudian, dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Dia bilang, hasilnya kebun ini saya bagi 3. Hasilnya, saya bagi 3. Sepertiga, saya infakkan dulu jalan Allah. Sepertiga, saya pakai untuk kembali modal. Sepertiga, saya pakai buat kebutuhan keluarga saya. Kata temannya, pantas kau dapat ini. Ada ipar saya di Ternate, teman-teman saya pernah datang ke sana. Pulang ceramah jam 11:30 malam, suara rumahnya masih pakai seng di belakang. Ternyata ada suara kayak batu besar, pang gitu ribut. Saya kaget, dia ketawa. Dia bilang itu mangga jatuh. Mau coba? Iya, orang Ternate bilang ini mangga madu. Ya. Saya nggak tahu di Makassar kita bilang apa tuh, di Jakarta mana lagi katanya. Ada titik-titik madunya di dalam. Coba ya coba, memang manis sekali. Masya Allah saya makan sama dia. Saya bilang besok pagi saya mau lihat pohonnya. Dia bilang, ya silahkan. Terus dia bilang, pohon ini sepanjang tahun berbuah terus. Saya bilang, kok bisa? Dikasih bibit? Dia bilang, enggak. Saya biarin aja begitu. Pokoknya dia sepanjang tahun berbuah. Biasanya kan mangga kita tahu setahun sekali kan. Paling maksimal setahun 2 kali itu sudah luar biasa. Besok pagi habis sholat subuh di masjid, saya keluar, saya ke rumahnya, saya pamit ke belakang. Ternyata pohon itu cuma pendek, mungkin cuma 3 meter, seperti mungkin tiang masjid ini. Kemudian buahnya banyak sekali. Sampai mau jatuh ke paving bloknya itu. Cuma pohon itu, setengah pohon masuk ke rumahnya, setengah pohon melintang keluar temboknya gitu. Terus dia keluar, dia bilang, tiba-tiba kayak Allah kasih jawaban ke saya, dia bilang, ini setengahnya yang masuk ke sini saya pakai buat saya sama keluarga, kalau ada tamu datang saya kasih. Yang keluar itu saya nggak pernah ambil, siapa saja boleh ambil, silahkan. Saya bilang itu rahasianya kenapa berbuah sepanjang tahun. Coba pertemukan dengan antum di sini, dibungkus plastik, ya. Anaknya saja lihat nggak boleh. Hah? Anaknya nggak boleh sentuh. Jangan sentuh ya nak, nanti kalau sudah masak. Kadang-kadang subhanallah ada orang pelit sekali.
Dia beli makanan favorit masuk di kulkas, anaknya nggak boleh sentuh, istrinya nggak boleh sentuh. Wah, luar biasa nih. Ya. Bagaimana bisa Allah kasih? Maka mulai sekarang harus royal di jalan Allah. Dalam masalah infak teman-teman jangan perhitungan. Itu investasi yang tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 254 agar jangan menyesal. Karena kalau teman-teman punya rekening 1 miliar, 2 miliar nggak pernah berinfak di jalan Allah, pada saat meninggal teman-teman demi Allah akan menyesal. Coba dulu saya kasih masjid ini ya, coba dulu saya kasih pesantren ini ya, coba dulu saya beliin Quran ya, udah telat, udah nggak bisa lagi. Iya kalau ahli waris kita bangun di masjid, kalau enggak, kalau mereka pakai buat kebutuhan mereka saja. Gitu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yaumun la bay'un fi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, infakkan, keluarkan, jangan perhitungan di jalan Allah. Apa yang kami jadikan rezeki buat kalian. Sebelum datang hari, tidak ada transaksi, nggak ada persahabatan, tidak ada lagi pertolongan. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Memberi teman-teman, berikan yang terbaik. Jangan pakai istilah daripada makanan rusak di kulkas kasih aja orang. Nanti rezeki juga daripada ini. Mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Jangan pakai pancing kecil. Celengan masjid lewat rumahnya Allah loh ini. Lewat celengan korek kantong yang paling kecil. 2.000, 1.000. Kalau ada 500 koin 500 dikasih masuk di masjid. Baru luar biasa cerewetnya. Minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, minta jodoh yang cantik, yang gagah. Wah ini. Ini kalau malaikat diizinkan cambuk, sudah dicambukin. Dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulli ibadiyalladzina amanu, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, mereka selalu sholat, jaga 5 waktu sholatnya. Itu waktu absen kepada Allah. Datang on time, di awal waktu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka selalu ikutkan setelah sholat infak. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Karena kadang-kadang kita dimintai orang di pinggir jalan sudah. Ingat kaidah dalam ibadah. Kalau ibadah telah tiba waktunya, saatnya eksekusi, bukan saatnya menilai. Misal, azan, lalu kemudian kita lihat ada masjid, kayaknya masjid ini kotor, saya mau masjid sana saja. Bukan saatnya menilai. Azan, sholat, di masjid manapun sholat. Gitu kan? Ada orang miskin lewat minta, bukan kita nilai, orang ini masih kuat, orang ini bohong atau tidak. Bukan urusan kita itu. Orang lagi minta, Tuhanmu lagi suruh kasih, bukan menilai, eksekusi kasih orang. Ini pintu syaitan saja, membuat kita selalu menilai. Lalu kapan kita lakukan? Siapa orang yang kita anggap paling layak? Sementara berinfak boleh kepada orang kaya. Sekarang saya kaya, adik saya kaya. Lalu saya mau kasih dia uang, boleh kah? Boleh, infak tetap pahala. Apalagi kalau dia orang miskin. Tidak selamanya infak itu kepada orang miskin. Kita boleh memberikan makan orang lain, memberikan hadiah pakaian, walaupun dia orang kaya. Tidak ada masalah. Nabi SAW mampu dan beliau menerima hadiah. Kemudian dikatakan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang hari di mana kalian akan menyesal karena enggak ada lagi transaksi. Orang-orang miskin yang kita temui di dunia teman-teman, kalau kita ketemu di mahsyar, walaupun kita mau kasih 1 miliar rupiah sudah enggak laku miliaran rupiah di sana. Mau kasih pahala dia terima, duit dia sudah enggak terima. Mau kasih makanan dia enggak terima. Orang di akhirat enggak butuh makanan dunia. Tidak ada lagi transaksi dan tidak ada juga persahabatan. Lalu Allah menceritakan di ayat 32-nya Ibrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang telah memerintahkan kalian menjaga salat kalian dan menginfakkan apa yang menjadi rezeki buat kalian adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan telah menurunkan air dari langit dan telah menumbuhkan dengan air-air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, dan yang telah menyuruh kalian salat dan berinfak di jalannya adalah yang telah menundukkan buat kalian bahtera-bahtera, sehingga yang telah menundukkan buat kalian lautan dan sungai sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar,
dan telah menundukkan juga buat kalian sungai. Jadi laut dan sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan yang telah merintahkan kalian salat dan berinfak adalah yang telah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan yang rutin, matahari pagi hari, bulan di malam hari. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan yang telah menyuruh kalian salat dan berinfak adalah yang telah menundukkan malam dan siang. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan juga Dia telah memberikan semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan kufur. Tidak ada haknya dia, tidak ada punya dia di situ andil, tapi dia merasa dia punya hak. Teman-teman sekalian, kalimat Allah di sini wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Saya mau teman-teman renung ini. Allah bilang dan Allah memberikan semua yang kalian minta. Bagaimana kita pahami ayat ini? Mungkin ada di antara kita sini yang mengatakan, Ustaz, ada doa saya yang belum Allah kabulkan. Baik, pertemukan sekarang teman-teman antara kebutuhan kita sehari-hari dengan permintaan kita yang belum Allah kasih. Contoh, kita lagi lapar. Setiap hari kita lapar kan? Kalau kita nggak makan sadar lapar. Kita kadang-kadang cuma bilang begini, lapar. Kalimat itu saja. Dapat makanan. Baik kita beli sendiri, baik kita dikasih orang, baik tiba-tiba ada yang sudah terhidangkan di rumah. Kalau kita tidak dipenuhi lapar kita tiap hari sama Allah, nggak bakal kita hidup sampai sekarang. Tiap hari kita haus, Allah penuhi haus kita. Tiap hari mata kita butuh cahaya, lalu Allah kasih cahaya. Tiap hari kita butuh energi untuk tubuh kita, Allah kasih, gitu kan? Tiap hari banyak bahaya yang bisa menyerang kita dari bakteri, Allah jaga. Ingat ya, orang sehat lebih banyak daripada orang sakit loh. Di sebelah kita ini ada rumah sakit. Mana lebih banyak teman-teman? Orang yang jalan di jalanan atau orang yang di rumah sakit? Orang yang di jalanan lebih banyak. Lebih banyak orang yang sehat daripada orang sakit loh. Kita sekarang dalam kehidupan kita selama hidup, umur antum ini berapa? 30, 40, 50 tahun, 60 tahun. Mana lebih banyak, sehat atau sakit? Lebih banyak sehatnya. Kan gitu. Mana lebih banyak, lapar atau kenyang? Kenyangnya lebih banyak. Kita kadang-kadang lapar, berapa menit kita makan selesai. Bisa berapa jam bertahan kan? Lebih banyak nikmat Allah loh sebenarnya pada kita. Jadi yang Allah belum kasih, 1-2 permintaan. Yang lain Allah kasih loh. Kita capek tinggal tidur, kita lapar tinggal makan, kita hirup oksigen. Yang Allah belum kasih mungkin kita minta jodoh, kita minta pekerjaan. Itu pun ada hadis yang berbunyi begini, sangka baik sama Allah. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari hambanya, maka Allah sengaja terlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Misal gini, kita berdoa, ya Allah, Zat yang di malam hari kita sujud, kayak tadi cerita orang Mesir itu misalnya, ya Allah, Zat yang maha kuat, maha perkasa, yang turun dari ke langit bumi sepertiga malam, yang mengizinkan saya mengucapkan kalimat-kalimat saya ini. Kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah, kita memohon. Allah tahu itu doa mulia, Allah tunda 2-3 hari baru dikasih. Bayangkan kalau kita dikasih langsung, misal ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh saat itu, masih berdoa kira-kira? Berhenti. Tapi Allah kasih 2-3 hari, kita dapat dokter yang bagus, dosisnya seminggu baru sembuh, biar kita tetap dalam kondisi itu. Karena kalau kita dalam keadaan cobaan teman-teman, itu kita mudah menangis, mudah khusyuk. Kalau kita lagi ada masalah, lalu kita sujud kepada Allah, nangis, minta jalan keluar tuh, luar biasa nikmatnya. Kenikmatan itu tidak bisa dibeli loh. Kalau kita lagi sehat, terus kita mau nangis susah. Mau berusaha nangis saja susah. Padahal kita kalau lagi ada masalah, kita bisa mudah menangis. Berarti ada kenikmatan yang Allah kasih di situ. Coba pikir ke sananya. Jangan selalu berpikir Allah belum kasih saya. Padahal sebenarnya dari sekian banyak nikmatnya Allah, lebih banyak Allah kasih. Kadang-kadang kita setahun sehat teman-teman, tahun depan Allah cuma coba seminggu kita sakit flu. 365 hari sehat, 1 minggu sakit. Tidak berimbang sebenarnya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi berpikir ke sana. Lalu dikatakan poin yang ketiga. Selain syukur, selain infak, adalah fokus menikmati yang halal dan thayyib. Halal adalah sesuatu yang Allah bolehkan ya. Dan thayyib artinya berkualitas. Renungi ini dulu teman-teman sekalian. Dalam Islam kita disuruh nikmati ya. Disuruh nikmati teman-teman ya. Kalau misalnya ada seseorang di antara kita masuk ke supermarket, dia mau beli anggur. Ada anggur harganya 100.000 per kilo, itu kualitas A. Ada anggur yang satu lagi kualitas B harganya 50.000. Kalau kita beli yang A dengan niat mau menikmati apa yang Allah kasih dan kita mampu membelinya, bukan mencuri dan seterusnya, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita sengaja mau beli yang B padahal kita mampu. Garis bawahi poin itu, karena Allah suruh kita nikmati.
Ya. Ada pernah seseorang datang ke majelisnya Abu Hanifah rahimahullah, ulama besar ya. Salah satu dari 4 imam madhab. Di majelisnya ada satu orang datang berantakan rambutnya, bajunya kotor, penampilannya kayak orang yang susah sekali. Selesai taklim orang itu masih ada, kata Abu Hanifah, kesinilah kamu. Coba ke mihrab, angkat sejadah saya dan ambil apa yang ada di bawahnya. Diangkat, ternyata di bawahnya ada 50 atau 500 dirham. Jumlah yang sangat banyak uang. Dibawa sama orang itu ke Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, ambillah, perbaiki keadaanmu. Jangan begini. Artinya Abu Hanifah mau bersedekah, berinfak, ini silakan pakai deh. Gitu. Apa orang itu bilang? Saya orang kaya, Imam. Tapi saya orang kaya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu mana kau dari hadis Nabi SAW? Hadis sahih riwayat Abu Daud, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah mau kita pakai baju bagus, Allah mau kita berpenampilan bersih, Allah mau kita punya rumah bagus, kendaraan bagus, Allah mau itu. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan namanya mubadzir. Perhitungan namanya bakhil. Enggak boleh dua-duanya. Mubadzir dosa besar, bakhil dosa besar. Kita berada di tengah-tengahnya. Penuhi segala sesuatu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Kita kalau lagi lapar teman-teman butuh. Lapar kan sinyal dari Allah supaya kita makan. Tubuhmu lagi butuh makanan. Makan yang terbaik pada saat itu. Nggak masalah. Masih 1 piring, masih lapar, makan 2 piring. Nggak ada masalah. Nggak dilarang dalam Islam. Tapi pada saat itu memang kebutuhan. Jangan keinginan. Keinginan tidak akan selesai. Ini kan? Kalau teman-teman di sini mau nunggu diskon di toko-toko jual baju itu habis, nggak bakal habis-habis sampai hari kiamat. Tuh. Ya. Diskonnya ada terus itu. Ada toko dari pertama buka sampai sekarang 70% terus tulisannya. Nggak selesai-selesai itu. Terutama ibu-ibu itu di belakangnya. Paling hobi kejar diskon. Ya. Bukan diskonnya dikejar, kebutuhannya. Butuh enggak? Untuk apa beli panci baru sementara panci masih ada? Hah? Beli tas baru, sepatu baru masih ada yang lain? Pakai dulu yang ada. Dan boleh pada saat kita sedang butuh pakaian terbaik. Boleh, tidak masalah. Dalam Islam. Karena menikmati adalah sebuah perintah. Yang penting halal dan thayyib. Teman-teman sekalian, semua yang halal pasti lebih banyak daripada yang haram. Maka jangan masuk di zona haram ini. Allah haramkan babi, Allah halalkan sapi, kambing, kelinci, ayam, ikan, halal banyak. Kenapa harus yang haram? Allah haramkan khamar, minuman keras, jangan minum. Allah kasih sirup, madu, susu, air putih banyak gantinya. Allah haramkan zina, Allah buka pintu pernikahan. Jadi Allah SWT berikan yang halal banyak. Untuk apa masuk ke zona yang haram? Ini kan? Dan jangan terpengaruh dengan prinsip syaitan. Ini ada syaitan membisikkan pada manusia dengan kata-kata yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini nggak boleh. Hah? Semua yang haram itu teman-teman, ambil dari saya kalimat ini penting ya. Kalau ada di antara anda yang hadir sini bermaksud untuk mengambil sesuatu yang haram, ingat, sesuatu yang kita ambil dari yang haram, makanan, minuman, pakaian, apa aja lah, efek jerahnya dalam Islam lebih berat daripada perbuatannya loh. Misal, ada orang buat nota palsu 100.000, bohong dia palsukan 100.000 rupiah. Nanti Allah akan hukum dia masuk rumah sakit 10 juta biayanya. Karena dia curi 100.000. Fikirkan baik-baik teman-teman, semua perbuatan yang haram, efeknya lebih berat daripada perbuatannya. Jangan dibuat yang haram itu, nggak baik. Orang zina sejam di hotel, itu sudah cukup Allah buat dia sakit 2 bulan, 3 bulan, setahun. Gitu kan? Ada orang kena penyakit kelamin seumur hidup, naudzubillah. Padahal perbuatannya 1 jam tadi. Bisa orang kucing lewat ditendang sama dia. Kucing dipikir nggak melawan, makhluknya Allah lah, Tuhan kita sama. Tuhannya akan balas. Nanti kita jalan pakai sepatu baru keselio 2 minggu sakit. Padahal tadi tendang kucingnya itu cuma tidak sampai 1 menit. Tapi dihukum sama Allah 2 minggu sakit. Dan seterusnya. Banyak masalah, hati-hati. Jadi yang haram itu pasti efeknya lebih besar. Jangan dibuat yang haram. Apalagi yang haram tadi saya bilang selalu itemnya lebih sedikit. Kalau Allah buat kita punya hawa nafsu makan daging, lalu Allah haramkan semua daging teman-teman, itu repot. Tapi enggak, babi haram, ini bentuknya, ini mukanya, jangan makan ya, haram. Dikasih lihat ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada ikan, ada udang, banyak gantinya. Kenapa harus di sini? Sementara kalau kita makan yang haram, efeknya lebih besar, hukumannya berat. Berat sekali. Ada orang subhanallah mungkin dia hanya lihat sesuatu yang haram sebentar saja. Sudah cukup Allah buat lehernya keselio nanti. Ada orang banyak salahkan bantal di Indonesia. Apa salahnya bantal? Hah? Bantal nggak pernah salah, ya. Nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak. Tapi lehernya buat masalah terus ini. Suka melirik-melirik yang haram. Hah? Jadi Allah hukum.
Baik, menikmati yang halal perintah agama. Dan saya sudah bilang tadi, nikmati teman-teman. Islam boleh menyuruh kita pakai kendaraan yang bagus, baju yang bagus. Ingat, Allah itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka keindahan. Allah suka kebersihan, keindahan, kerapian, wangi, bagus. Itu semua Allah suka. Tapi jangan berlebihan, jangan mubazir. Daripada punya mobil 10, tidak dipakai, mubazir. 2, rumah dipakai di rumah mungkin 2, keperluan memang banyak keluarga mungkin 3, sisanya bangun masjid, bangun anak yatim, rumah anak yatim, gitu kan? Larikan pada hal-hal yang bermanfaat gitu. Itu poin-poin yang harus digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyib, thayyib berkualitas, ya. Berkualitas. Boleh kita pakai kendaraan, pakaian, tas, sepatu yang mahal enggak masalah, enggak dilarang dalam Islam. Jangan berlebihan. Boleh kita beli. Bahkan tadi saya bilang lebih besar pahalanya orang kalau mampu beli kualitas A, lalu dia beli kualitas B. Kalau dia beli A, itu lebih besar pahalanya. Dia beli B, sebenarnya dia kekurangan pahala. Karena dia sedang tidak menikmati nikmatnya Allah, sementara dia butuh. Ya. Ini sekaligus saya ingatkan, bagi yang mau umrah, mau haji ini selalu begitu. Saya temukan banyak jemaah mampu loh, punya kemampuan. Cari travel yang paling murah. Kenapa yang paling murah ini? Hah? Cari yang bintang 3, kalau perlu tidak ada bintangnya. Yang paling murah, kenapa murah? Itu sedekah loh. Sedekah dan lagi umrah, ibadah kepada Allah. Allah pasti ganti loh. Sedekah yang paling tinggi, sedekah buat diri kita sendiri. Baru sedekah buat keluarga, baru kerabat, baru kemudian umumnya kaum muslimin. Sebagaimana ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Kata, di mana saya infakkan? Kata Nabi, buat dirimu dulu. Beli baju buat kamu, beli tas, beli kebutuhan, kendaraan silakan pakai buat kamu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham. Kata Nabi SAW, buat anakmu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham buat istrimu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham buat kerabatmu. Ada lagi ya Rasulullah, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu di mana kau letakkan. Setelah itu silahkan, bebas. Kita boleh menikmati itu. Salah kalau enggak gitu. Ingat, hati-hati dengan perkataan yang salah. Orang banyak menganggap zuhud. Zuhud itu apa? Makan roti kering, ya? Pakai sandal jepit. Enggak boleh pakai kendaraan yang bagus. Ini salah ini. Dari mana ini? Ini pemahaman yang keliru sekali. Nabi SAW tidak pernah makan roti kering loh. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Nabi SAW memiliki beberapa orang istri poligami. Setiap istri punya rumah, setiap rumah punya unta. Kalau kita sekarang punya mobil, ya. Bahkan Nabi SAW punya beberapa orang supir yang membawa untanya beliau. Nabi SAW punya beberapa orang pembantu di rumah yang membantu beliau sendiri. Ada Anas bin Malik, ada Zaid bin Harithah, ada banyak. Beberapa orang. Abdullah bin Mas'ud khusus untuk ngurus sendalnya Nabi sama siwaknya saja. Nabi SAW nikmati, boleh. Jangan salah fahamin ya. Enggak boleh salah fahamin. Ada orang yang mengangkat hadis Bukhari berbunyi begini. Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau kami di rumah Nabi SAW pernah sebulan tidak menyalakan api dan kami makan kurma dan minum air. Ada orang masukkan ini dalam bab, oh berarti orang muslim harus begini. Hidupnya tidak boleh nikmati makanan. Ini salah ini. Sebagian ulama hadis mengatakan kita harus bersangka baik dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin beliau tidak mampu membiayai keluarganya 1 bulan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi beliau sedang menterapi di rumah, makan kurma. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau orang mau terapi dari penyakit kronis, coba sebulan makan kurma sama air putih saja. Tidak usah makan yang lain. Dengan izin Allah penyakitnya akan hilang. Jadi jangan sangka buruk dengan perilaku Nabi SAW. Jelas ya? Tidak ada suara, senyap. Anggap sudah paham. Paham gak ini? Tadi saya teriak-teriak. Baik, dalilnya surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang beriman, jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian. Halal nikmati, silakan. Tapi jangan berlebihan kata Allah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka dengan orang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan dan minumlah, nikmati semua apa yang Allah berikan rezeki buat kalian, yang halal dibolehkan saja dan thayyibah, berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 114 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan dan minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian, yang halal dibolehkan dan thayyiba serta berkualitas. Washkuru, dan syukuri itu nikmat-nikmat Allah kalau kalian menyembah kepadanya.
Yang keempat, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Karena memang seringkali dosa yang menjadi penyebab rezeki kita tertahan. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, kalau seandainya tersebar zina di tengah-tengah masyarakat, riwayat lain ditambah dengan riba, ya, maka Allah akan menahan rezeki dari langit. Allah akan menahan rezeki dari langit. Jadi kalau ada urusan-urusan belum selesai, perbanyak istighfar teman-teman sekalian. Istighfar kepada Allah SWT, karena memang ini akan memudahkan urusan-urusan kita. Karena kadang-kadang ada dosa memang menjadi penyebab itu. Dosa itu seperti sumbatan di saluran air. Kalau dia ada, maka akan menghambat air. Tarik sumbatan itu, memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah Allah akan maafkan. Walaupun kita tidak sadar, kalau kita punya dosa, tetap kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, saya pribadi, kata Nabi, beliau seorang Nabi, bertaubat dan beristighfar kepada Allah satu hari 70, riwayat lain 100 kali. Ya, kata sebagian ulama, siapa yang beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan ikhlas 100 kali, maka sama saja dia sedang membersihkan 100 dosanya hari itu. Kalaupun dia tidak ada dosa sampai 100, maka akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang istighfar dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada kaumku, bertaubatlah kalian, beristighfar kepada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan dari langit hujan yang lebat. Makna yang lain adalah rezeki yang banyak. Dan juga akan memperbanyak harta-harta kalian dan memperbanyak anak-anak kalian, serta memperluas kebun-kebun kalian, dan juga memperbanyak sungai-sungai dan lautan kalian. Di sini kita lihat teman-teman sekalian bagaimana ayat Al-Quran sangat jelas memerintahkan kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya tidak melihat ada sebuah kata kunci, ya, di mana saya selamat dari masalah yang sedang saya hadapi kecuali istighfar. Kadang-kadang saya melakukan sebuah dosa, maka Allah haramkan saya sholat subuh berjamaah di masjid sampai sebulan, dan tidak Allah angkat itu kecuali dengan istighfar dan taubat. Ini sangat besar sekali manfaatnya. 3 orang datang kepada Hasan Basri berkata, yang pertama, wahai imam, kalau kita kiai, saya sudah lama menikah nggak punya anak, 10 tahun menikah nggak punya anak, apa saran anda? Saya sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua datang mengatakan, hai imam, saya sudah lama sakit, tidak pernah sembuh penyakit saya di perut, apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Yang satu lagi mengatakan, saya sudah lama kerja nggak pernah kaya-kaya, apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Waktu pulang istrinya tanya, kenapa anda cuma jawab perbanyak istighfar? Mungkin yang satu butuh tabib, butuh obat, yang satu butuh modal. Kata Hasan Basri, tidakkah kau baca, hai istriku, firman Allah surah Nuh tadi? Dan Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, maka Dia sangat, ya, pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, Dia akan turunkan dari langit banyak sekali hujan atau rezeki. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan memperbanyak harta juga keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan memperbanyak dan melebatkan hasil kebun-kebun kalian, dan juga memperkaya isi laut dan sungai kalian. Yang kelima, bertakwa kepada Allah, selalu patuh. Takwa ringkasnya adalah patuh. Bagaimana seseorang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang patuh kepada Allah akan bahagia teman-teman sekalian, akan selalu bahagia. Patuhlah kepada Allah, ada orang lihat atau tidak ada yang lihat. Karena Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang patuh kepadanya. Menikmati hubungan dengan Sang Pencipta sangat indah, sangat baik. Allah bolehkan ambil, Allah nikmati, Allah larang tinggalkan. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran kurang lebih 226 ayat berbicara masalah keutamaan orang yang bertakwa. Tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Kemudian ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Ayat 4-nya, itu ayat 2 sama ayat 3. Ayat 4-nya wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Ayat kelimahnya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan lipat gandakan balasannya. Yang keenam, bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan perkara setelah berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertawakal.
Ikhtiar dulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin pasrah kepada Allah maka makin baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, betul-betul menyerahkan hasil usaha, setelah ikhtiar baru serahkan hasilnya kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti seekor burung yang pergi pada pagi hari, kemudian dia kembali sementara perutnya sudah terisi dengan makanan. Hewan-hewan tuh teman-teman sekalian nggak punya ijazah kayak kita, nggak ada ide bisnis, nggak tahu komputer, nggak tahu HP, hidup, makan, minum. Mereka keluar pada pagi hari cari rezeki, malam sampai sudah kenyang, sampai ajalnya datang. Miliaran jumlahnya hewan bisa hidup, semut di lubangnya bisa hidup. Bagaimana kita manusia yang memang dianggap makhluk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim, kemudian punya ketakutan-ketakutan ya, terhadap rezeki yang sedang Allah siapkan. Dalilnya tadi surah At-Talaq ayat 3, surah nomor 65, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, serahkan hasil usahanya kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup baginya. Yang ketujuh, silaturahim. Silaturahim artinya melanjutkan hubungan kerabatan. Kita semua alhamdulillah punya rahim, punya kerabat yang punya hubungan darah sama kita. Dan tidak dinamakan rahim kalau seseorang itu satu kampung, satu negara, ya. Jadi saya termasuk orang yang mengingatkan kalau silaknas atau silakbar itu, ya, silaturahim akbar atau silaturahim nasional, ini tanda tanya ini. Karena rahim istilah orang yang punya hubungan darah. Silaturahim artinya hubungan yang punya darah sama kita. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Siapa kakek kalian, siapa nenek, menikah sama siapa, berapa bersaudara, siapa saja anaknya. Mungkin kita sepupu dengan teman di sebelah, tapi kita nggak tahu. Maka kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena itu memudahkan untuk silaturahim. Dari hadisnya jelas. Ya. Kata Nabi SAW dalam masalah ini, hadis sahih riwayat Bukhari, siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Dan silaturahim yang paling puncak adalah hubungan dengan kedua orang tua. Ya, teman-teman di sini yang pendatang, orang tua yang masih hidup di kampung, telepon setiap hari. Pakai stopwatch teman-teman, 1 menit saja. Kalau rasa berat, padat, kerjaan, maka harusnya kita tetap luangkan waktu. Mereka adalah sumber kehidupan kita. Ya, ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Kita kadang-kadang sama Allah kalau ditelepon sama partner bisnis, teman kantor, atau calon pasangan hidup, sibuk menerima telepon mereka berjam-jam. Tapi kalau ibunya telepon, buru-buru, sudah bu ya saya ada kerjaan. Biarkan dia ngomong. Kalau perlu berhentikan semua kegiatan. Seorang syekh ditelepon sama ibunya lagi pengajian di Jeddah, teman-teman, diberhentiin. Mic-nya dimatikan, waktu ibunya telepon kemudian dia angkat, "Iya ibu, saya ada perlu nak, perlu beli ini, perlu beli itu." "Baik, saya datang sekarang ibu." Ditutup teleponnya lalu dia bilang, "Maaf jemaah, ibu saya lagi butuh." Tutup kafaratul majlis, tinggalkan majlisnya, dia pergi layani ibunya. Dia nggak bilang sama ibunya, "Bu tadi saya lagi pengajian loh itu." Nggak sama sekali. Berapa orang di antara kita begitu, sibuk di kantor. "Kenapa tadi nggak angkat teleponnya nak?" "Ibu kan tahu itu jam kerja saya." Marah-marah sama ibunya. Padahal subhanallah ini adalah puncak silaturahim, rezeki kita ada di situ. Berbuat baiklah teman-teman sekalian. Penuhi kebutuhan mereka, samponya, sabunnya, odolnya, sikat giginya, bedaknya, handuknya, penuhi semuanya. Kalau perlu jangan sampai mereka beli sendiri. Kirimkan dari Makassar ke kampung-kampung itu. Itu luar biasa fadilahnya. Kata Nabi SAW, ibumu dan ayahmu, kemudian saudarimu, saudaramu, lalu kerabat terdekatmu. Itu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi ini rahim yang harus dijaga. Kadang-kadang subhanallah kita setahun sekali mudik, itu pun pada saat setahun sekali ketemu sebentar sama orang tua salaman, lalu tinggalkan mereka. Ketemu sama teman-temannya. Orang tua lagi butuh, rindu mau bicara sama kita. Doanya mereka sangat luar biasa. Seorang salaful ummah di kancah peperangan teriak-teriak, "Saya sudah menang, kita pasti menang, Allahu Akbar." Terus dia takbir. Sampai orang-orang bingung, ini pasukannya sedikit, lagi dipukul musuh. Akhirnya menang betul, gitu kan? Terus tanya sama pasukannya, "Kenapa tadi Anda begitu yakin?" Dia bilang, "Karena tadi sebelum saya berangkat, waktu kita sebelum berangkat ke medan perang ini, saya sudah pesan sama ibu saya, ibu doain saya ya, supaya saya menang. Dan saya yakin ibu saya sedang doakan dan Allah utus pasukan dari langit membantu saya." Jangan merembet tangan-tangan yang sudah keriput orang tua kita teman-teman sekalian. Mereka angkat tangan ke langit diijabah. Kata Nabi SAW, doa orang tua buat anaknya diijabah. Itu silaturahim yang paling tinggi. Jangan anggap remeh. Mulai malam ini programkan untuk selalu tanya kabarnya orang tua, ya, beri kebutuhannya, antarkan makanan. Apalagi kalau satu kota Makassar, bawa ke rumahnya, datang, luangkan waktu untuk ke sana. Yang kedelapan, haji dan umrah. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan
akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya sudah umroh tahun lalu, sekarang ada uang mau umroh lagi. Umroh lagi atau saya lakukan yang lain? Saya bilang umroh lagi. Kalau saya umroh lagi. Kecuali ketemu dengan hutang ya. Umroh sunnah, kalau bayar hutang wajib. Selesaikan hutang. Tapi kalau mau ibadah apa lagi, maka umroh. Baik saya punya duit Ustaz, saya mau umroh lagi atau saya umrohin kerabat saya atau teman saya? Jawabannya Anda umroh lagi. Karena tidak ada jaminan umroh yang lalu sudah diterima sama Allah. Dan sekarang yang sedang kena hukum untuk melakukannya adalah kita, karena kita lagi wajib. Kecuali kita sudah bayar, ada lebih lagi, kita bawa kerabat kita, silahkan. Jangan biarkan orang lain melakukannya tanpa kita lakukan, ya. Dan jangan cuma menonton orang lain mengerjakan ibadah. Ini nggak benar. Kita harus di situ punya andil. Kalau kita lagi satu mobil sama teman, ada orang miskin ketuk-ketuk kaca, biasanya kalau teman kita sudah kasih duit, kita juga nggak ikut-ikutan kasih duit kan? Karena kita pikir, oh dia sudah kasih. Ini sama saja nonton orang lain masuk surga, kita sendiri enggak gitu. Ya? Mesti kita andil di situ. Ya. Kenapa kita harus bangga dengan perbuatannya orang lain? Gitu kan? Oh orang itu baik ya, orang itu. Kamu bagaimana? Ibu saya itu setiap subuh baca Quran. Ya ibumu, kamu? Bagaimana? Harus kita berbuat. Haji dan umrah manfaatnya besar sekali. Setiap kali kita ke sana kita akan mencas diri kita secara keimanan. Dan ingat, jangan perhitungan dalam masalah haji dan umrah. Apalagi kalau kesempatan haji luar biasa. Kata Nabi SAW, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang haji tidak rafas, mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan pada pasangan halal, tidak fusuk, menyentuh secara fisik yang haram, pelukan, ciuman, salaman, dan tidak jidal, berdebat-debat di musim haji. Kalau dia tidak langgar 3 hal ini, tidak rafas, tidak fusuk, tidak jidal, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Maka programkan itu selalu. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, ulama tabi'in, umurnya 100 tahun. 70 tahun dia, 70 kali dia haji. 70 tahun, 70 kali. Ya, ini luar biasa, maka boleh diulang-ulangi. Dan dalilnya banyak, diantaranya hadis Nabi SAW, antara umrah dengan umrah, pembersihan dosa diantara keduanya. Jadi memang kita disuruh ulangin. Dan itu insya Allah termasuk hal yang mengecas iman kita, dan menjadi penyebab datangnya rezeki. Yang ke-9, hijrah. Dan hijrah ini artinya meninggalkan wilayah kafir ke wilayah Islam. Tidak boleh teman-teman sekali memaksakan diri tinggal di wilayah orang kafir kalau kita nggak bisa ibadah, nggak boleh. Kata Nabi SAW, "Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin." Saya berlepas diri dari orang-orang yang hidup sengaja di tengah-tengah orang kafir. Ya. Nanti kalau mau meninggal susah, jenazahnya nggak tahu dikubur di mana, mau sholat susah, ya mau cari makanan halal susah, gitu kan? Cari darurat, penuntut ilmu, duta, ada partner bisnis, mungkin sesuatu. Tapi kalau orang mengundi nasib ini tidak boleh teman-teman sekalian. Hijrah ke wilayah Islam diperintahkan dan penyebab bertambahnya rezeki. Kalau ada orang bilang dia ke negara kafir untuk mengambil rezeki, ini keliru. Ke negara Islam. Karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Siapa yang hijrah di muka bumi ini di jalan Allah ke wilayah-wilayah Islam dari wilayah kafir, maka dia akan dapatkan peluang-peluang yang besar dan kelapangan rezeki. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sahabat pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezekinya. Yang ke-10, doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa. Jangan pernah berhenti teman-teman. Jangan berdoa pada saat darurat saja. Kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu, maksudnya berdoalah kamu selalu. Ya. Pada saat kamu lagi senang, maka dia akan kenali kau pada saat kamu lagi susah. Berdoa. Dan doa ini ada kiat-kiatnya. Yang pertama, ikhlas kepada Allah SWT tentunya. Harus tulus, jangan karena riya, jangan karena mau dipuji oleh orang lain, atau karena mengejar masalah-masalah dunia. Kemudian yang kedua, harus dimulai dengan tahmid dan salawat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kullu amrin la yabda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah atau nama Allah, maka dia terputus dari rahmat. Kemudian hadis yang lain juga, doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku pada Nabi Muhammad SAW, maka akan terhijab. Jadi poin pertama ikhlas, yang kedua memulai dengan memuji Allah dan salawat pada Nabi SAW. Yang ketiga, menggunakan asma husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia, seperti ya Ghafur, Ighfirli, ya Tawwab, Tub alayya, sebagaimana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam ucapan dan dalam menunggu jawaban. Sabar.
nikmatin prosesnya. Mulai kita mengucapkan Rabbana atau Allahumma, itu sudah ada garis startnya, sudah ada garis finishnya. Sabar, nikmati prosesnya. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal-awal pertemuan kita. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahdikum malam ya'jal. Diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang, saya sudah berdoa belum saya lihat jawabannya, lalu dia tinggalkan doa. Yang kelima, dia yakin, harus yakin diterima. Kata Nabi SAW, Udu'u Allah muqinuna bil ijabah. Udu'u Rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan yakin Allah terima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kalau cuma sekedar seperti orang kumur-kumur atau rutinitas saja, maka ini tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi renungi, resapi. Allah memahami semua bahasa. Sampaikan. Yang keenam, memaksimalkan waktu-waktu mustajab doa. Seperti sepertiga malam pada saat hujan lagi turun, ya. Kemudian antara azan dan iqamah, ya. Kemudian juga doa orang tua buat anak, doa anak untuk orang tua, doa muslim untuk muslim yang lain. Ini semua adalah mustajab doa, ya. Baik, kemudian yang ke-11 teman-teman adalah kiatnya nikah. Nikah. Kalau orang nikah karena memang meminta agar Allah SWT menjauhkan diri dari yang haram, maka ini termasuk pintu rezeki. Pintu rezeki. Kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti Allah kasih rezeki, pasti. Yang pertama adalah mukatib. Mukatib adalah seorang budak sahaya yang mau bebaskan dirinya. Dia berkata pada tuannya, saya mau bebas. Tuannya bilang, baik, kamu bayar 10 juta. Lalu kemudian dia bilang, baik, saya cicil sebulan 1 juta. 10 bulan saya bebas. Kata tuannya, baiklah, ini namanya mukatib. Ini pasti Allah kasih rezeki karena dia mau bebas dari keterbudakannya. Yang kedua adalah mujahid. Walaupun dia keluar dengan baju di badan, Allah akan penuhi kebutuhannya. Dan yang ketiga, seseorang menikah karena takut terjerumus pada yang haram. Ya. Jadi yang bujang-bujang harus segera menikah. Yang sudah menikah, sudah nikmati. Ya. Jangan tambah dulu. Nikmati dulu. Ya. Tapi yang belum menikah ini jangan hubungkan antara nikah sama prestasi dunia. Tidak ada hubungannya. Ibadah nggak ada hubungannya sama prestasi dunia. Kalau harus sarjana dulu, harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu, ini terlalu lama. Ya. Terlalu lama. Orang-orang tua juga begitu. Jangan terlalu tahan-tahan anaknya. Nggak ada hubungannya. Ibadah. Saya punya teman-teman pada saat saya masih kuliah, Masya Allah saya tahu mereka menikah, tapi prestasinya bagus. Nggak ada masalah sama sekali. Bahkan kita temukan banyak orang-orang yang sudah praktekin teori ini, mereka nikahkan anak-anak mereka, sementara berjalan pun ya, maka kuliahnya atau sekolahnya, itu Masya Allah. Malah mereka jadi dewasa, mereka jadi bertanggung jawab. Karena terpenuhi. Gangguan terbesar dari laki-laki adalah perempuan, gangguan terbesar perempuan adalah laki-laki. Kalau diselamatkan dengan pernikahan itu sangat luar biasa. Ya. Kalau saya sering bahasakan di pengajian saya, tentu ada anak-anak yang Masya Allah, dia tidak tergoda dengan lingkungan mungkin, tapi ada banyak yang tergoda. Maka lebih baik kita menambah 1 piring makanan di meja makan kita untuk anak mantu, sehingga anak kita aman daripada kita membiarkan anak itu melanglang buana di sana sini dan kita tidak mau tahu, nanti ada hamil di luar nikah, ada memalukan nama keluarga, dan zina berbahaya. Orang tuanya yang tanggung jawab. Ya. Kemudian yang ke-12 adalah ilmu. Dalami ilmunya. Kalau teman-teman mau kembangkan sebuah usaha, ya, dalami ilmunya. Itu saja kok, mudah bisa dipelajari. Misal mau buka usaha fotokopi, pelajari ilmunya, berapa modalnya, kira-kira posisi di tempat yang saya buka di mana, atau mau buka restoran, mau buka butik, tinggal belajar saja. Gampang kok belajar itu. 1-2 hari sudah punya ilmunya kok. Tinggal belajar. Nanti lebih dalam lagi dengan praktek lapangan, gitu kan? Maka itu punya ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mau dunia dia harus punya ilmu, siapa yang mau akhirat dia harus punya ilmu, dan siapa yang mau keduanya dia harus punya ilmu. Dia harus punya ilmu. Ya. Jadi kita harus kuasai. Makanya banyak orang-orang kafir sukses di bidangnya, dia kuasai itu. Dan orang-orang muslim dianjurkan, sebenarnya dalam Islam sudah ada ya. Innallaha yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia lakukan satu perbuatan dia menguasainya. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak bercabang, fokus ke satu bidang. Misal contoh dia jual pisang goreng, udah dikemas pisang goreng itu, bagaimana bisa menjadi sebuah pekerjaan profesional? Insya Allah akan terkenal tuh, gitu kan? Akan maju. Asal dia menguasainya di situ. Kemudian yang ke-13 adalah lingkungan, ya, lingkungan dan persahabatan. Ini berpengaruh.
Bergaul dan berteman dengan pemalas, kita akan jadi pemalas. Berteman dengan orang yang berprestasi, kita akan jadi berprestasi. Teman-teman maaf, saya kalau yang bekerja di kantoran, sekarang kalau cari teman yang di bidang kita yang paling rajin, siapa yang di perusahaan yang suka dapat penghargaan, datangi orang itu. Tanya kiat-kiatnya, kenapa dia bisa begitu. Itu kita akan nanti minimal mirip dengan dia. Jangan berteman sama orang yang malas, suka nipu, manipulasi data, kita akan kena tampiasannya. Manusia mudah terpengaruh. Makanya kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang sesuai dengan agama atau perilaku teman-temannya. Kita kalau bergaul dengan 10 orang pemabuk, kita jadi pemabuk. Kita berteman dengan 10 orang yang hafal Quran, kita akan hafal Quran. Manusia terpengaruh dengan lingkungan. Harus kita bentuk itu. Kalau saya pribadi punya prinsip teman-teman, sahabat saya harus yang lebih prestasi daripada saya. Maka saya tidak pernah mau berteman sama orang-orang bodoh. Misal, bukan penghinaan. Tapi memang kalau saya lihat orang-orang itu jauh dari agama, jauh dari prestasi-prestasi dunia. Untuk apa kita jadikan sebagai sahabat nih? Apalagi kalau pemalas. Kalau dia boleh jadi teman, dia bertanya silakan. Tapi sahabat dekat, tempat kita konsultasi, bicara, musyawarah, gak bisa ini. Harus orang-orang yang lebih berprestasi. Kita akan seperti itu. Saya dari dulu di Madinah saja saya punya pengalaman teman-teman sekalian. Selalu saya berteman dengan waktu saya masih kuliah. Saya cari teman-teman yang selalu juara satu. Apa rahasianya? Kenapa mereka juara satu? Saya berteman, saya lihat. Awalnya saya butuh waktu untuk adaptasi, tapi lama-lama saya alhamdulillah bisa berkembang. Contoh yang lain teman-teman di perusahaan. Islam menyuruh kita berkembang. Kalau ada 2 orang jadi OB misalnya, contoh saja, si A sama si B, gajinya 2 juta, 2 juta. Allah akan memberikan kita teman-teman sesuai dengan niat dan keinginan kita loh. Kalau kita mau maju, Allah majukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan menuju kami akan mudahkan dia untuk ke sana. Termasuk masalah pintu rezeki ini. Si A sama si B jadi OB. Si A mengatakan, sudahlah, saya cukupkan dengan ini, selesai. Maka dia bisa saja sampai 10 tahun jadi OB terus. Kalau si B enggak, misal dia petakan perusahaan itu. Saya dari OB bisa jadi apa saja sih? Oh tingkatannya ini, gajinya ini. Cara untuk mencapai tingkatan ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dikejar prestasi itu. Maka pasti dia akan dekat ke situ. Walaupun mungkin dia belum mendapatkannya, minimal dia bisa dekat di situ. Kemudian yang ke-14 adalah keterampilan. Ya kalau bahasa saya sebenarnya inovatif ya. Dan kreatif teman-teman sekalian. Jadi jangan selalu fokus dan bangga dengan produk orang. Coba berusaha. Bagaimana kita bisa punya produk sendiri. Kita berusaha sendiri. Memang jangka pendek tidak langsung menguntungkan, tapi jangka panjang itu besar sekali manfaatnya. Besar sekali manfaatnya. Gitu kan? Bagaimana kita bisa bekerja untuk mengembangkan ide-ide kita. Dan ini sangat bagus sekali. Ya. Ini tentu kita harus inovatif dan kreatif sehingga memang bisa mengembangkan rezeki itu sendiri. Ini banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Saya pernah berusaha coba pada saat awal saya mau buka restoran, saya pikir restoran saya tidak punya kemahiran dalam masak, tapi saya hobi dengan kuliner, kadang-kadang saya coba ini, coba itu. Terus saya lihat ternyata di Jakarta ada peluang untuk itu. Saya bicara dengan seorang teman, memang dia memang chef, dia ahli masak, kemudian saya ngobrol-ngobrol, oh bisa kerjasama, baiklah kita coba buka. Kita buat brand sendiri, buat nama sendiri, mulai dari nol. Tempatnya pertama waktu kita buka yang hadir yang datang cuma 2-3 orang makan. Lama-lama alhamdulillah berkembang, sabar, memang ada suka dukanya. Tapi berjalan gitu kan. Enggak ada orang buka usaha kemudian 100% langsung untung terus. Itu enggak normal itu. Pasti ada masalah, dia naik turun, ada cobaan, ada berhenti, ada ini. Ya itu tantangannya. Di situ tantangannya kita jadi lebih pintar nantinya. Tapi alhamdulillah bertahan gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah sudah 7 tahun berjalan dan alhamdulillah sangat baik ya. Allah SWT berkahi. Bahkan kita bisa banyak terapkan hukum-hukum agama. Seperti pegawai saya wajibkan harus ikut tahfidz Quran setiap Senin dan Kamis. Mereka wajib ikut tahfidz Quran. Dan yang tidak mau ikut tahfidz Quran saya keluarkan. Sholat azan harus ke masjid. Kita terapkan peraturan. Di sisi lain banyak orang perusahaan non muslim yang susah. Mereka pakai jilbab nggak bisa kadang-kadang kalau perempuan ya. Pun alhamdulillah tempat saya tidak ada perempuan yang bekerja, kita fokus ke laki-laki. Tapi misalnya contoh kita bisa terapkan hukum-hukum agama di perusahaan karena memang itu inovasi kita sendiri. Perusahaan yang kita milikin. Yang ke-15 adalah afaf. Afaf itu memuliakan diri. Dan ini ada 16 poin saja ya. Saya ringkaskan karena lihat waktu. Afaf itu memuliakan diri, tidak mengemis. Ya. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf, mulia. Kalau dia mau terima sesuatu, dia balas dengan jasanya. Dia bekerja supaya dia dapat anggaran, dia dapat sesuatu. Jadi bukan dia cuma tahu mengemis. Siapa yang afaf, Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Kita lihat pengemis itu kalau begitu terus, maka sampai tua, sampai meninggal dia akan mengemis.
Bahkan dia wariskan kepada anak-anaknya. Ini dalam Islam tidak dibolehkan sebenarnya. Harusnya dia bisa memperbaiki keadaannya. Dan yang terakhir yang ke-16 adalah jihad. Jihad di jalan Allah. Jihad adalah pintu rezeki. Sebagaimana kita tahu ada ghanimah dalam jihad. Kata Nabi SAW, sungguh ghanimah, harta rampasan perang diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku dan umatku. Ya, dalam riwayat lain dikatakan, kalau ghanimah di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW didatangkan, maka dikumpulkan lalu nabinya berdoa lalu turun petir dari langit menyambar harta-harta tersebut sehingga hangus. Tapi di zaman Nabi SAW tidak. Menjadi harta rampasan perang. Apa yang dimiliki oleh musuh di medan perang, kalau kita menang maka menjadi ghanimah dan halal bagi muslimin untuk menikmatinya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan untuk amal kita pada hari kiamat. Semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya juga menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia diluaskan rezekinya, dikembalikan seluruh muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, dikaruniai pemimpin-pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ikut, bisa ikuti ceramah saya di YouTube. Tinggal insya Allah masuk ke web resmi di www.khalidbasalamah.com, ada 600 ceramah yang bisa diikuti dan insya Allah bisa di-download secara sistematis. Karena memang ada 13 kajian kitab yang bisa diikuti, ada Minhajul Muslim, ada Bulughul Maram, ada dosa-dosa besar, ada mahkota pengantin, ada Riyadhus Shalihin, ada hadis-hadis qudsi, ada sirah nabawi, ada sirah sahabat, ada pembatal keislaman, ada banyak sekali buku-buku yang kita bedah. Saya sarankan di-download secara sistematis, dibuatkan file-file. Misal Minhajul Muslim, di-download dulu semuanya, difilekan. Dan itu didengar setiap hari Senin misalnya. Jangan dicampur adukan, jadi kayak kurikulum kuliah. Nanti hari Selasa dengar hadis, misalnya Riyadhus Shalihin sama hadis qudsi. Hari Rabu misalnya dengar fikih, Bulughul Maram. Tadi di antara buku yang dibagikan itu buku-buku yang dipakai. Gitu. Kemudian hari Kamis bisa mahkota pengantin, misalnya masalah rumah tangga. Hari Jumat bisa serial sahabat, sirah Nabi, ada 40 episode kurang lebih. Kemudian ada serial sahabat, kurang lebih 22 sahabat sudah kita bahas. Kemudian ada pembatal keislaman, ya. Dan juga ada buku yang lain saya tidak ingat sekarang, tapi yang jelas ada 13 kajian kitab kita, insya Allah bisa diikuti. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.